Ya, selamat pagi buat rekan-rekan semua. Ya, kembali lagi bersama saya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Business Plan 2024. Dan rekan-rekan semua, tentunya saya tidak sendirian. Nah, saya bersama dengan pakarnya, yaitu Pak Anton Sugiarto dari Kota Semarang nih. Halo Pak Anton. Halo Pak Alex, halo semuanya. Iya, Pak Anton, kita membahas kembali lagi nih tentang Business Plan yang terbaru ya 2024. Karena kan ada program-program baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Betul, Nah, ya. lebih singkatnya kita mulai aja Pak Anton. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu business plan atau masih bingung nih bagaimana perhitungan business plan-nya, yuk kita sama-sama belajar dari awal ya. Yang pertama dari pendaftaran member ya, new registration. Jadi di HDI kita itu punya dua cara untuk bisa mendaftar. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan free member dengan mendaftarkan secara digital, ya secara online. Nah, itu free dan mendapatkan katalog produknya itu juga versi digitalnya. Ya, yang kita dapatkan bisa kita download dari web saat kita nanti masuk di www.hdi1.com. Nah, cara kedua untuk bisa registrasi adalah melalui center atau melalui kantor-kantor yang ada di kota Anda masing-masing, ya. Ada tambahan biaya sebesar 50.000 sebagai administrasi, tetapi Anda juga mendapatkan buku katalog produknya secara fisik nih. Jadi enak kalau mungkin ada teman-teman yang tidak suka membaca versi HP atau versi digitalnya karena mungkin uh, tidak suka gitu ya, tidak matanya kurang bagus gitu ya, tidak jelas. Nah, Anda bisa mendaftarkan via kantor dan mendapatkan buku katalog produknya, ya seperti bukunya langsung bentuk fisiknya. Nah, berikutnya kita juga ada program namanya New Renewal yang dimana status perpanjangan member di HDI dalam waktu setahun itu bisa gratis dengan syarat ada minimal pembelanjaan 1000 BP dan selama 1 tahun ya. Jadi enak banget ini karena tidak lagi membuat kita itu jadi bingung atau mungkin perlu ingat-ingat kapan ya saya harus perpanjangan. Nah, sudah langsung otomatis dengan syarat pembelanjaannya adalah total akumulasi selama 1 tahun itu mencapai 1000 BP. Nah, rekan-rekan otomatis nih, kalau kita sudah pasti aktif, tiap bulan tutup poin, berarti harusnya di bulan keempat rata-rata sudah perpanjangan semuanya. Ya. Nah, untuk enterprise yang keanggotaannya berakhir di bulan April 2021, Juni sampai Juni 2022, ya ADI juga memberikan syarat nih tambahan 1 tahun lagi. Oke, jadi langsung tambahan 1 tahun ya yang Anda membernya bergabung di yang berakhirnya sampai Juni 2022 kemarin. Nah, jadi enak banget ya rekan-rekan untuk renewalnya. Nah, kemudian bagaimana sih soal perhitungan bonusnya? Kita mulai dulu dari daftar harga yang langsung dijelaskan oleh Bapak Anton. Oke, ya kita mulai masuk penjelasan di daftar harga. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, kalau di sini kan kita ada dua tampilan ya. Jadi ada yang warna kuning, ini adalah daftar harga yang harga retail. Jadi harga asli yang tertera di produknya. Nah, terus kemudian yang satunya lagi yang terbaru adalah ada daftar harga produk yang di sebelah kanan. Jadi ini adalah daftar harga untuk kita yang sudah jadi enterprise atau sudah jadi member. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi, kalau kita bisa lihat pas pertama kali penjelasan di awal kita dijelaskan tentang bisnisnya, kita kan dijelaskan nantinya kita akan ada dapat keuntungan retail, yaitu sekitar 10-15%. Nah, jadi keuntungan ini kita dapatnya dari mana? Selisih antara, jadi yang harga retail, ya, yang ini harga retail dengan daftar harga yang kalau kita sudah sebagai member. Nah, ini selisihnya adalah sekitar 10-15%. Dan ini kita bisa dapat keuntungannya berarti bonusnya bisa harian. Nah, yang kedua kita bisa dapat bonus sebagai seorang enterpriser yang kurang lebih kita dapat rata-rata 5%. Nah, yang untuk ini dihitung dari nilai BV-nya. Jadi dihitung dari sini ya, Bapak Ibu ya, dari nilai BV-nya semuanya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan bahas sebetulnya di daftar harga yang member, ini kita ada tulisannya, ada istilahnya BV dan juga ada istilahnya BP. Ya, jadi BV dan BP ini apa? BV ini adalah singkatan dari business value. Ya, jadi business value ini yang
kita pakai, kita gunakan untuk mempermudah perhitungan bonusnya kita yang nanti kita dapat dari jaringan. Nah, yang kedua ada istilahnya BP. Nah, BP ini singkatan dari Business Point. Nah, kalau Business Point ini kita pakai nanti untuk mempermudah perhitungan peringkatnya kita. Nah, yang kita harus ingat adalah 1 BP ya, itu sebetulnya sama dengan 3.000 BV. Jadi kurang lebih kalau nilai poin di sini, ya, nilai poin di sini, kita kalikan dengan 3.000, hasilnya adalah nilai BV-nya berapa. Jadi seperti misalnya ambil contoh Propoelik 30 kapsul ini yang paling atas ya. Ini ada poinnya adalah 60,32. Nah, ini kalau dikalikan dengan 3.000 hasilnya adalah BV-nya berapa? 180.960. Nah, nanti dari sini kita baru menghitung bonusnya. Oke. Kemudian di sini kita mulai masuk ke masalah perhitungan peringkat ya. Jadi untuk masalah perhitungan peringkat, di sini kita lihat dari ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat di sini ada peringkat di HDI itu ada mulai peringkat enterprise, enterprise partner, enterprise manager, enterprise leader, diamond leader, bahkan sampai royal crown ya, di sini ada. Nah, yang kita harus perhatikan adalah ada dua faktor ini. Yang pertama adalah untuk perhitungan peringkat ini, nanti dihitungnya adalah berdasarkan 1 bulannya adalah 1 bulan kalender. Jadi dihitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun tanggal 31. Tergantung bulan ini nanti berakhirnya tanggal berapa. Gitu ya. Yang kedua, itu nanti kita akan dilihatnya untuk peringkat, itu dilihat dari pembelian kita pribadi. Ya. Yang pembelian pribadi adalah yang ini. Yang orang biasanya bilangnya adalah tutup poin atau close selling. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, yang paling penting, yang menentukan peringkat kita itu bisa naik, bisa tambah tinggi atau tidak, adalah dilihat dari jumlah rekan kerja aktif yang kita punya, Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Karena di bisnis ini kita bukan bisnis jualan, ya, jadi bukan kita jualan banyak-banyakan, terus kita nanti bisa naik peringkat lebih tinggi kalau jualan kita semakin banyak. Bukan. Tetapi dilihatnya adalah dari rekan kerja yang kita punya ini. Ya. Jadi berapa banyak rekan kerja yang kita punya, itu yang akan menentukan kita bisa naik peringkat lebih tinggi atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya Pak Alex ya. Betul. Oke. Kemudian kita mau bahas dulu nih. Ya, kalau orang bilang, wah itu kan ada close selling, ada tutup poin. Nah, banyak orang yang kadang mungkin kalau masih baru kayak zaman dulu ya, kita masih baru dulu ya, kepikirannya lebih enak tidak ada tutup poin ya Pak Alex ya. Kalau tidak ada tutup poin, wah ini lebih enak. Saya nggak usah bingung jualan gitu kan ya. Bayangan Ya, saya betul dulu banget, Pak seperti Anton. itu. Betul ya. Nah, tetapi di sini setelah kita tahu sebetulnya fungsinya dari tutup poin apa, saya itu baru paham bahwa sebetulnya lebih baik ada tutup poin atau tidak ada tutup poin. Saya baru paham setelah kita tahu fungsinya apa. Nah, ini kita bahas bareng-bareng ya. Jadi fungsinya tutup poin itu ada dua. Yang pertama adalah supaya adil. Nah, maksudnya supaya adil ini bagaimana? Misalnya saya nih ya, ini misalkan saya punya rekan kerja, misalnya di sini, ini adalah Anda. Nah, kalau misalnya Anda join, misalnya, berarti kan sebagai downline saya upline-nya. Terus Anda juga melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, Anda juga ada selling produk, betul nggak? Anda selling produk, Anda juga ada rekrut orang baru, rekrut member baru, ya kan? Rekrut enterprise baru. Nah, tetapi kalau tidak ada tutup poin, berarti di sini kan saya nggak perlu kerja, saya cuma tidur-tiduran di rumah, Anda yang kerja, Anda yang jual produk, Anda yang cari member baru, saya nggak usah kerja, toh nggak ada tutup poin, dan saya dapat bonus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda mau join dengan bisnis yang seperti ini? Jadi yang di bawahnya yang disuruh kerja, yang atasnya santai-santai aja. Nggak adil kan, kayak seperti ini, betul nggak? Nah, makanya kenapa saya baru paham, oh iya, kalau sistem seperti ini, kalau misalkan tidak ada tutup poin, satu jadi nggak adil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, fungsinya dari tutup poin apa? Sebetulnya untuk bonus Anda itu bisa stabil, supaya omset Anda itu bisa stabil. Karena begini, kalau misalkan ini saya cerita nih sama Anda, udah enak join di multi level saya aja, di perusahaan saya aja. Kalau di HDI kan nggak enak, ada tutup poin. Kalau di tempat saya enak, nggak ada tutup poin. Nah, saya cerita seperti itu ke Anda. Akhirnya Anda tertarik kan, kok enak kok ya, nggak ada tutup poin. Nah, akhirnya Anda gabung. Anda bergabung,
Terus pertanyaannya berikutnya gitu ya, apakah Anda ada pembelanjaan tiap bulan? Pastinya nggak akan ada pembelanjaan tiap bulan, betul nggak? Nah, terus nanti Anda juga cerita ke rekan kerja baru, misalkan atau ke prospek Anda yang baru nih. Enak di tempat saya, nggak ada tutup poin, nggak usah bingung belanja tiap bulan. Akhirnya orangnya juga bergabung. Tapi pertanyaannya, orangnya belanja nggak Bapak Ibu? Orangnya nggak akan pernah belanja. Karena apa? Tidak ada tutup poin. Palingan cuma belanja di awal aja. Nah, akhirnya itu yang dibuat bagi untuk bonus-bonus di atasnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat, berarti cuma bulan pertama aja mereka bergabung, kita ada omset. Berikutnya, bulan berikutnya, kita nggak pernah tahu ini nanti ada omset apa enggak. Makanya kita bisa lihat kalau misalkan tidak ada tutup poin, omset dan bonus kita jadi nggak bisa stabil, Bapak Ibu. Karena tidak ada tutup poin, kan? Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Namanya kita bisnis yang kita pinginkan kalau bisa tiap bulan ada omset dan semakin berkembang. Nah, kalau tidak ada persyaratan tutup poin, ya kita dari mana omsetnya? Bonus kita dari mana? Nah, ini yang harus kita perhatikan sebetulnya, Bapak Ibu. Nah, yang di sini kita mau bahas lagi gini, Pak Alex, supaya nanti mereka juga paham nih, Ya, gimana sih caranya supaya kita bisa tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir. Nah, nah kalau enak sekarang itu masih ya. mikir caranya gimana? Nah, jadi supaya mereka nggak usah bingung ya kan, Lex? Yes. Nah, jadi gimana caranya Bapak Ibu? Ada caranya. Jadi kita bukan disuruh jualan-jualan, cari orang baru terus, jualan produk terus, tiap bulan cari orang baru gitu ya, untuk supaya orang bisa belanja produk baru. Enggak, Bapak Ibu. Intinya adalah kita syaratnya supaya kita bisa tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir, pasti kelebihan poin. Nah, caranya adalah Anda itu cuma perlu bina hubungan yang baik dengan 3 sampai 5 orang aja, Bapak Ibu. Itu sudah cukup. Hmm. Loh kok bisa? Sekarang begini, kenyataannya adalah kalau Anda prospek orang, kemungkinannya kan ada 3. Yang pertama adalah orangnya mau bergabung, mereka mau jalankan bisnisnya. Yang kedua, mereka tidak mau bergabung, mereka cuma mau beli produknya aja, misalnya. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak mau bergabung dan tidak mau beli produk. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kita bisa untuk tutup poin kita adalah dari orang yang tipe yang kedua tadi. Yang mereka tidak mau bergabung, tapi mereka mau beli produk. Lah, mau tidak mau, kita kan harus belanja pakai ID kita untuk tutup poinnya kita. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita punya 3 sampai 5 orang pelanggan aja, masa bisa 300 poin tiap bulan? Nah, kita lihat gini. Bapak Ibu, kalau di HDI, itu kan produk-produknya ada banyak, mulai dari madu, mulai dari ada juga shampoo gitu ya, ada pasta gigi, ada skincare, macam-macam. Nah, sekarang saya tanya dulu deh, kalau misalnya buat Bapak Ibu, biasanya produk HDI yang paling banyak dan paling sering terjual, orang beli sama Anda, itu produk apa? Kebanyakan madu, Biasanya, iya kan? betul. Biasanya madu, betul ya Pak Alex ya? Madu lebih dikenal ya Pak Anton. Nah, Semua orang taunya, rata-rata orang Indonesia kan taunya produk-produk perlebaran ya madu Pak Anton. betul, betul. Jadi kebanyakan memang kalau HDI ini sudah identiknya sama madu. Nah, cuma kalau kita bilang ya mungkin ada juga yang laku bukan cuma madu, ada propoelik, biasanya ada vitamin anak, ada Betul. skincare juga. Memang saya bilang nggak semuanya laku, ya. Tapi yang paling sering biasanya kan madu, propoelik, vitamin anak, skincare. Nah, Yes. kita ambil contoh aja satu gini. Kalau misalnya kita punya pelanggan yang dia itu cuma rutinnya minum madu. Kalau dia rutin minum madu 1 bulan, mereka biasanya pakainya atau belinya adalah yang madu 1 kilo. Biasanya gitu ya Pak Alex ya, madu satu Ya, kilo yang mereka pesen. buat Nah, keluarga. sekarang kita lihat gimana? Buat satu keluarga Pak Anton. Buat satu keluarga, betul. Kalau buat satu keluarga biasanya madu yang 1 kilo. Nah, Yes. terus kemudian kita lihat kalau madu 1 kilo ini poinnya berapa? Nah, kita bisa lihat di sini, madu 1 kilo ini poinnya adalah 107,25 poin. Jadi kalau ada orang order sama Anda, madu 1 kilo, Anda itu sudah punya poin 107,25 poin. Nah, kalau sekarang Anda punya 3 sampai 5 orang pelanggan, anggap aja 3. Kalau 3 orang pelanggan, berarti kan 107,25.
dikali 3 orang yang dia belanja rutin tiap bulan beli madu 1 kilo sama Anda, berarti Anda itu sudah punya 321 poin setiap bulan. Anda sudah nggak perlu bingung tutup poin lagi, betul nggak Bapak Ibu? Jadi sudah nggak perlu bingung lagi gimana caranya Anda bisa 300 poin tiap bulan. Nanti mereka biasanya kalau produknya habis, mereka langsung kontak Anda gitu kan ya. Pak, saya pesan lagi dong madunya 1 kilo sudah habis, bisa dikirim kapan nih? Biasanya cuma gitu aja. Nah, sekarang kita udah lebih enak. Ya udah kita tinggal belanjain aja lewat HDI Store ya, lewat online, lewat HP Anda dari rumah masing-masing. Udah, nanti produknya itu nanti ada dari pihak center yang mengirim ya, mereka yang packing, mereka yang kirim, tahu-tahu produk sudah sampai. Nah, ini yang sudah menarik ya sekarang ya Pak Alex ya. Nah, Iya, jadi benar dengan banget. seperti ini kita nggak perlu bingung lagi. Ya, oke. Sekarang kita mulai masuk ke perhitungan peringkatnya ya Pak Alex ya. Ya, supaya tahu Pak Anton cara tingkatannya bagaimana aja cara kerjanya di HDI ini. Oke. Nah, kita bisa bahas mulai yang paling dasar dulu ya. Yang paling dasar adalah peringkat yang namanya enterprise. Nah, enterpriser. Nah, untuk kita bisa dapat bonus sebagai seorang enterpriser, syaratnya apa? Syaratnya adalah simpel banget. Kita hanya perlu punya pembelanjaan itu 300 poin selama 1 bulan akumulasi ya. Jadi diakumulasi selama 1 bulan, kita itu ada pembelanjaan 300 poin. Syarat rekan kerjanya bagaimana? Tidak ada syaratnya. Jadi tidak ada syaratnya bukan dalam artian tidak punya rekan kerja ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak punya rekan kerja, Anda belanja 300 poin tapi Anda tidak punya rekan kerja, ya otomatis Anda tidak punya bonus dari jaringan. Karena banyak sekali orang yang bertanya, loh saya itu sudah belanja 300 poin, tapi kok bonus saya yang dari jaringan nggak keluar gitu ya. Begitu ditanyain punya downline berapa yang belanja? Oh saya nggak punya downline. Lah perhitungannya dari mana terus dapat bonusnya gitu ya. Jadi tidak ada syarat downline itu dalam artian itu tidak ada syaratnya Anda terserah. Jadi kalau misalnya baru punya satu nih rekan kerja yang dia belanjanya 100 poin atau punya dua yang satu 100 yang satu misalnya 200 poin. Boleh terserah, tidak ada batasannya. Yang penting Anda 300 poin, rekan kerja Anda berapapun mereka belanja, Anda sudah dapat bonus sebagai seorang enterpriser. Nah, ini yang paling dasar, ini yang paling awal. Peringkat di atasnya enterprise, ini ada peringkat yang namanya enterprise partner. Nah, enterprise partner ini juga cukup simpel sekali. Jadi syaratnya cuma Anda perlu ada pembelanjaan 300 poin, dan kita punya minimal satu orang rekan kerja aja. Ya, dari satu jalur ini, yang dia ada belanja minimal 300 poin. Mau di level 1 boleh, mau di level 2 baru ada yang 300 poin juga boleh. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita kenyataannya Pak Alex ya, kita rekrut orang, mereka belum tentu aktif. Ternyata yang aktif malah level keduanya dia, malah temennya dia, malah kenalannya dia yang aktif misalnya. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa dianggap, jadi lebih simpel ya Pak Alex, lebih enak kita perhitungannya Ya, ya. lebih mudah Pak Anton. Lebih mudah kita untuk mengembangkan jaringannya. Benar. Oke. Kemudian ada satu peringkat lagi di atasnya enterprise partner, ya satu peringkat di atasnya enterprise partner adalah enterprise manager. Nah, ini enterprise manager syaratnya apa? Syaratnya adalah kita pribadi ada 300 poin, ya ada pembelanjaan 300 poin akumulasi dalam 1 bulan. Terus kemudian syarat yang keduanya, syarat rekan kerjanya adalah kita punya 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda. Dan ini juga tidak harus dari first line kita langsung. Jadi dari kedalaman berapapun boleh. Yang penting adalah dari 3 jalur yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini Anda sudah jadi manajer. Sudah paham ya untuk jadi manajer ya? Nah, kalau sudah paham untuk jadi manajer, sekarang kita satu step di atasnya manajer adalah peringkat enterprise leader. Nah, untuk peringkat enterprise leader, syaratnya adalah Anda harus manajer dulu, otomatis Anda punya 3 jalur aktif tadi kan? Nah, kalau Anda punya 3 jalur aktif aja, itu Anda baru masuk peringkatnya adalah manager. Nah, kalau Anda mau kembangin supaya Anda bisa jadi enterprise leader, Anda bantu 3 jalur tadi supaya mereka juga jadi manajer, Bapak Ibu. Jadi terbentuk jaringannya adalah seperti ini. Mereka masing-masing punya 3 jalur yang ada pembelanjaan minimal 300 poin. Otomatis kalau mereka sudah jadi manajer, masing-masing ini ya, nah,
kita otomatis naik peringkat jadi enterprise leader. Ya, cukup simpel ya, sudah paham ya sekarang ya. Jadi kalau pertama awal kita belajar bagaimana caranya kita jadi manajer, yang berikutnya kalau kita mau naik peringkat, kita harus ngajarin, kita harus dampingin rekan kerja kita supaya mereka jadi manajer. Nah, kalau mereka ada 3 orang yang jadi manajer, kita naik ke enterprise leader. Nah, kalau kita punya lebih manajernya, bukan cuma 3, misalnya kita ada 5. Nah, kita nanti sudah naik peringkatnya adalah di peringkat diamond leader, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau diamond leader ini Anda punya 5 jalur yang aktif, yang mereka masing-masing peringkatnya adalah minimal itu manajer. Dan manajer ini tidak harus first line juga ya. Jadi manajernya ini kalau misalnya ada dari kedalaman kelima, baru keluar yang aktif ada 1 manajer, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya dari 5 jalur yang berbeda. Itu Anda sudah bisa jadi diamond leader. Kemudian, kalau untuk diamond leader ini Anda sudah paham, kita masuk ke peringkatnya adalah yang 1 peringkat di atasnya diamond leader adalah peringkat eksekutif diamond. Nah, patokannya adalah diamond leader tadi. Nah, jadi biasanya orang pijakan pertama ya, awal untuk pertama biasanya orang masuknya adalah peringkat diamond leader-nya dulu. Supaya apa? Nanti karena peringkat-peringkat di atasnya ini, itu adalah Anda patokannya adalah diamond leader tadi. Misalnya, kalau untuk eksekutif diamond, caranya bagaimana? Caranya sebetulnya kurang lebih hampir sama seperti diamond. Anda punya 5 jalur aktif, yang mereka masing-masing minimal peringkatnya adalah manager. Itu diamond-nya. Kalau Anda mau eksekutif diamond, berarti dari 5 tadi, Anda minimal bantu 2 rekan kerja Anda, supaya mereka juga bisa naik peringkat jadi diamond leader. Nah, kalau mereka sudah bisa nanti jadi diamond leader, jadi kita diamond nih, punya 5 jalur, kita diamond kan, terus Anda bantu 2 jalur Anda juga masuk peringkat diamond. Berarti Anda diamond dengan 2 diamond di bawah Anda. Ini Anda sudah masuk peringkat adalah eksekutif diamond. Nah, jadi ini patokannya adalah diamond leader. Kemudian, kalau kita mau naik peringkat di atasnya eksekutif diamond, ini ada peringkat yang namanya star diamond. Nah, bedanya apa? Kalau star diamond ini, Anda punya 4 jalur diamond, 4 jalurnya lagi manajer enggak apa-apa. Jadi totalnya Anda punya 8 jalur, Bapak Ibu. Ya, jadi 4 jalurnya diamond, 4 jalurnya manajer aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian, 1 peringkat lagi di atasnya Star Diamond, ini ada peringkat yang namanya Grand Diamond. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan Star Diamond, Anda punya 8 jalur aktif. Yang berbeda adalah, kalau Grand Diamond, ini 8-8-nya, ini mereka peringkatnya harus Diamond semua. Nah, jadi makanya kalau kita belajar, kita lihat dari sini sebetulnya, berarti setelah kita diamond, kita harus belajar bagaimana caranya membuat rekan kerja kita, mereka bisa masuk peringkat diamond. Semakin banyak diamond yang Anda punya, Anda juga bisa naik peringkat lebih cepat, Bapak Ibu. Nah, ini untuk peringkat diamond. Ya. Nah, sebetulnya ada peringkat-peringkat lagi di atasnya Grand Diamond ya, ada Executive Crown, Star Crown, Grand Crown, dan Royal Crown. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi untuk peringkat Executive Crown sebetulnya juga punya 8 jalur aktif. Nah, perhitungannya bagaimana? 8 itu 5 jalur diamond leader, 3 jalurnya eksekutif diamond. Nah, kemudian kalau Star Crown itu sudah punya 10 jalur aktif. Jadi 5-nya diamond leader, 5-nya harus eksekutif diamond. Nah, jadi kalau udah masuk di sini, udah kelasnya menciptakan eksekutif diamond, Bapak Ibu. Ya. Kemudian 1 peringkat di atasnya di atasnya Star Diamond, itu ada peringkatnya yaitu Grand Diamond. Grand Crown. Ya, untuk peringkat Grand Crown ini, itu syaratnya adalah Anda punya 12 jalur aktif. Nah, 12 jalur aktif itu pembagiannya bagaimana? Anda punya 9 jalur, itu adalah peringkatnya Executive Diamond, dan 3 jalurnya lagi, itu peringkatnya adalah Star Diamond, Bapak Ibu. Itu kalau Grand Crown. Kemudian yang paling tinggi adalah peringkat Royal Crown. Nah, untuk peringkat Royal Crown, itu syaratnya 9 jalurnya, itu Executive Diamond, dan kemudian 3 jalurnya, peringkatnya adalah Grand Diamond. Jadi minimal kalau Anda sudah tahu bagaimana caranya jadi Grand Diamond, sebetulnya Anda kalau sudah bisa, bantu juga rekan kerja Anda juga bisa masuk peringkat Grand Diamond, ada 3 jalur aja, Anda sudah bisa masuk peringkat Royal Crown. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Alex, ya, untuk Iya, peringkat-peringkatnya. iya Pak Anton, bener banget ya. Jadi
ini sebenarnya bisa dibilang bisa itu tidak berbeda jauh ya Pak Anton dengan bisnis atau usaha atau pekerjaan konvensional pada umumnya. Yaitu ada Betul. jenjang karirnya Pak Anton dari tahap kita awal bergabung, enterpriser, bisa sampai ke titik tertinggi Royal Crown gitu ya. Jadi Ya, jenjang karirnya ada lengkap rekan-rekan semua ya. Tinggal kita mau untuk menjalankan aktif untuk membentuk networknya seperti itu. Nah, mungkin begini Pak Anton supaya lebih rekan-rekan semua bisa lebih jelas, lebih enak. Kita masuk ke hitungan satu demi satu Pak Anton. Karena kalau lihat tabelnya aja mungkin teman-teman juga akan bingung. Sebenarnya bonusnya di Bisplan Hadi ini ada apa aja sih? Nah, kita masuk dari yang pertama dulu gitu Pak Anton ya. mulai dari bonus A ya Pak Alex ya. Yes, bonus A yang pertama. Kita mulai pembahasan dari off-ride bonus. Jadi untuk off-ride bonus ini, sebetulnya nanti bonus yang kita dapatkan dari rekan kerja yang kita bentuk ya. Jadi dari pembelanjaan 0 sampai di bawah 600 poin, berarti sampai 599,99 poin sebetulnya. Nah, perhitungannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya, untuk peringkat enterprise. Nah, kita akan dapat bonus 5% itu, kita cuma dari level 1 aja. Jadi level 1 itu maksudnya bagaimana? Level 1 itu adalah orang yang kita sponsori langsung, itu adalah level satunya kita. Kalau level 2 berarti orang yang disponsori oleh level satunya kita, intinya gitu. Dan begitu seterusnya, nanti level 3, level 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita peringkatnya baru peringkat enterpriser, kita baru dapat 5% adalah cuma satu level. Nah, tetapi nanti kalau kita sudah mulai naik ke peringkat enterprise partner, nah di sini kita akan dapat 5%-nya ini sebanyak 2 level. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke peringkat enterprise manager, kita akan dapat 5%-nya ini sebanyak 5 level, Bapak Ibu. Kemudian kalau enterprise leader, kita akan dapat 5%-nya sebanyak 6 level. Nah, yang berbeda adalah pada saat kita sudah masuk peringkat diamond leader. Nah, kalau peringkat diamond leader ini kita dapatnya level 1 sampai level yang ke-7, kita akan dapat 5%, Bapak Ibu. Kemudian di level yang ke-8, kita akan terimanya 5% plus 1%. Ya. Jadi kita terimanya adalah 6%, Bapak Ibu. Dan ini nanti infinity. Maksudnya infinity bagaimana? Sampai kedalaman berapapun, kita akan dapat bonusnya adalah 6%. Nah, ini yang menarik, Pak Alex. Jadi, tidak banyak perusahaan multi-level dimanapun yang dia ada bonus off-riding, tetapi mereka punya yang namanya infinity. Nah, tidak terbatas, Pak Alex. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Nah, kemudian, ini baru sampai diamond. Kalau untuk peringkat eksekutif diamond ke atas, itu bonus A-nya bagaimana? Bonus off-ride-nya bagaimana? Kita lihat, ya. Untuk peringkat eksekutif diamond ke atas, kita bisa lihat adalah sebetulnya level 1 sampai level 7-nya dapatnya yaitu sama semua. Jadi level 1 sampai level 7 kita dapatnya adalah 5% semua. Nah, yang berbeda adalah mulai level yang ke-8-nya. Jadi kalau tadi peringkat diamond, mulai level yang ke-8, diamond itu kan kita bisa dapat bonus 6%, mulai level ke-8 dan seterusnya. Nah, tetapi kalau untuk peringkat eksekutif diamond, mereka terimanya adalah 5% plus 1 plus 1. Jadi kita terimanya 7%, Bapak Ibu. Itu untuk peringkat eksekutif diamond. Dan ini infinity, ya, tidak terbatas juga sampai kedalaman berapapun. Kemudian, untuk peringkat star diamond ke atas, ini mereka dapatnya sama. Ya, jadi mulai level ke-8-nya, untuk peringkat star diamond ke atas, itu dapatnya yaitu 5% plus 1, plus 1, plus 1. Jadi totalnya nanti dapatnya adalah 8%, Bapak Ibu. Dan ini infinity. Ya. Jadi ini untuk bonus off-ride-nya. Nah, dari off-ride bonus ini kita lihat dulu potensi bonusnya bagaimana. Kalau tadi orang mikirnya, kok cuma dapat 5% gitu ya. Paling pol cuma misalkan diamond kan cuma 6%. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, kita kalau mau hitung secara potensi bonus, jangan kita hitung dari satu orang cuma 5%, cuma dihitung dari satu orang. Tetapi kalau kita bangun bisnis, kita bangun network, yang kita lihat adalah dari total network yang kita bangun, kita bisa dapat potensi bonusnya berapa. Misalnya kita ambil contoh aja, kalau kita sebagai seorang diamond, itu kan berarti di level 1 lah. Kita punya ada 5 jalur aktif misalnya gitu kan ya. Kalau diamond kan minimal harus punya 5 jalur diamond. 5 jalur manager kan, kalau kita mau diamond.
Nah, jadi kalau kita di level 1 ada 5 jalur aktif yang mereka sama-sama menduplikasikan hal yang sama. Mereka juga mau jadi diamond nih. Berarti 5 orang ini, mereka kan juga pasti paling tidak, mereka juga masing-masing punya 5 orang. Berarti kalau di level 1 ada 5 orang, mereka masing-masing menduplikasikan, mensponsori 5 orang, berarti di level yang kedua ada 25 orang. Dan seterusnya, kalau 25 orang ini mereka juga mau jadi diamond, mereka masing-masing mensponsori 5 orang yang aktif, berarti di level yang ketiga ada 125 orang. Dan begitu seterusnya sampai level yang ke-8, kita bisa lihat, berarti kita bisa punya rekan kerja, jumlahnya itu kurang lebih bisa sampai 390-625 orang di level yang ke-8. Nah, sekarang kalau tadi, masing-masing kita udah ajarin nih, mereka kan sudah tahu bagaimana caranya tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir. Mereka masing-masing punya 3-5 orang pelanggan sendiri-sendiri nih. Nah, berarti kurang lebih, masing-masing orang ini, mereka tuh ada omset kurang lebih sekitar 900.000 BV. Ya. Sekarang kita lihat, kita tadi bilang kan level 1 sampai level 7 kan kita dapat 5%. Nah, sekarang coba kita total, dari level 1 sampai level 7, kita punya rekan kerja jumlahnya berapa? Kurang lebih sekitar 97.655 orang. Dan kalau tadi masing-masing orang, mereka sudah ada pembelanjaan 300 poin semua, berarti kurang lebih kan dikalikan 900.000, kita bisa dapat bonusnya 5%, itu kurang lebih sekitar 4 miliar 300 juta 94, sorry, 4 miliar 394 juta 475 ribu. Ini baru level 1 sampai level yang ke-7, Bapak Ibu. Nah, level yang ke-8-nya, kita akan dapat 6%. Nah, yang kita dapat berapa? Kita lihat, dari level yang ke-8, kita punya rekan kerja kurang lebih sekitar 390.625 orang. Kalau mereka masing-masing ada 300 poin atau 900.000 BV, dan kita kalikan, kita dapat 6% nih Bapak Ibu kalau diamond. Ini kan pasti dapat kita. Kurang lebih berarti bonus yang kita dapat cuma dari level yang ke-8 aja, itu sekitar 21 miliar 93 juta 750 ribu Bapak Ibu. Berarti totalnya kita bisa dapat potensi penghasilan per bulannya kurang lebih itu sekitar 25 miliar lebih Bapak Ibu setiap bulan. Itu baru peringkat diamond leader aja. Nah, ini kan yang menarik Bapak Ibu. Ya kan? Kalau eksekutif diamond ke atas gimana? Anda tinggal ganti aja 6% dengan 7%. Nah, ini potensinya luar biasa ya Pak Alex ya. Yes, besar banget Pekerjaan Pak apa yang Anton. bisa punya penghasilan sampai segini ya? Gimana? Besar sekali nih potensi bonusnya. Iya, besar sekali. Makanya kita mikir mau pekerjaan apa yang bisa dapat potensi penghasilan sampai 25 miliar per bulan gitu ya. Sekarang ini baru bonus A loh, Bapak Ibu ya. Ini baru bonus A aja sudah 25 miliar gitu kan ya. Nah, sekarang masih ada bonus-bonus yang lainnya. Kita lihat lagi berikutnya. Jadi dari bonus A, ini yang berhubungan dengan bonus A adalah yang namanya New Downline Offered Bonus atau sponsoring bonus. Ya, jadi sponsoring bonus ini kita dapat pada saat kita mensponsori rekan kerja baru. Nah, dan dari pembelanjaan mereka antara 0 sampai 599,99 poin, ini nanti kita akan dapat bonus offered new downline offered bonusnya ini itu bukan 5% tapi dapatnya yaitu 27,5%. Loh, kenapa kok enggak 5% gitu ya? Sebetulnya perusahaan membuat ini supaya apa? Supaya kita bisa kembali modal ini lebih cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda join ngambil paket isi starter, Anda keluar uang 1,7, 1,8, nah ini untuk kembali modalnya lebih gampang, lebih cepat. Nah, sekarang kita bahas dulu, kok bisa 5% ini kok jadi 27,5% ini hitungannya dari mana? Ya, kita bahas dulu. Harusnya kan pertama kali kita bonus A ini kan kita dapatnya adalah 5%. Nah, dan pada saat kita sponsoring rekan kerja baru ini, harusnya kan upline-upline di atas kita, itu kan mereka juga dapat 5% dari orang yang kita sponsori ini kan. Nah, tetapi Bapak Ibu, nanti 7 level upline di atas kita, itu mereka dapatnya itu bukan 5%, tapi mereka dapatnya cuma 2,5%, cuma separuhnya aja Bapak Ibu. Loh, yang 2,5%-nya kemana? Yang 2,5%-nya ini adalah disumbangkan buat kita nanti. Jadi 7 level upline, mereka akan nyumbang 2,5%-nya untuk kita.
Jadi kita ada tambahan yaitu sekitar 17,5%. Dan masih ada lagi. Nanti upline-upline kita yang sudah masuk peringkat eksekutif diamond ke atas, itu kan seharusnya bonus B, itu mereka dapatnya 2%, Bapak Ibu. Nah, tetapi nanti pada saat kita sponsoring rekan kerja baru, nanti mereka akan nyumbang setengah dari bonus B-nya untuk kita, Bapak Ibu. Jadi ada 5 upline di atas kita yang sudah masuk peringkat eksekutif diamond, mereka akan nyumbang lagi 1%, totalnya ada 5 upline, berarti ada 5% lagi yang ditambahkan, yang diperbantukan untuk kita, supaya nanti kita bisa dapat bonusnya 27,5%. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dari mana kita bisa dapat 27,5%? Aslinya bonus A 5%, sama ada upline-upline ini juga membantu kita untuk supaya kita bisa dapat 27,5%, Bapak Ibu. Ya, disubsidi, dibantu. Nah, ini kalau dengan catatan, kalau rekan kerja kita yang baru join, pembelanjaannya paling maksimal adalah 599,99 poin. Nah, kalau pembelanjaannya lebih dari itu, perhitungannya berbeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi contohnya, kalau misalnya kita punya rekan kerja yang belanjanya lebih dari 600 poin, misalnya 700 poin. Nah, nanti perhitungannya, kita nggak dari total semua pembelanjaannya mereka, kita dapat semua. Enggak. Kalau tadi misalnya, ada rekan kerja baru kita, mereka join, terus mereka belanja misalkan 350. Ya berarti dari 350 poin, kita dapat 27,5%. Atau misalnya, ada rekan kerja kita yang belanja sampai 500 poin. Dia baru join nih. Dari 500 poin itu, kita dapat 27,5%. Itu dengan catatan kalau rekan kerja kita pembelanjaannya tidak sampai 600 poin. Nah, sekarang kalau kejadiannya, kita punya rekan kerja yang lebih dari 600 poin, misalnya 700 poin, perhitungannya jadi seperti ini. Nanti akan dibagi dua. Jadi 0 sampai 300 poin, kita akan dapat 27,5%. Dan selebihnya, kita dapatnya bukan 27,5%, tetapi cuma 2,5%, Bapak Ibu. Loh, kok jadi lebih kecil? Iya. Makanya kenapa di sini, kita jangan sampai rekan kerja kita itu tidak kita dampingi, terus mereka cuma belanja sendiri, nggak ada yang ngajarin, terus pastikan pembelanjaannya mereka banyak. Mereka nggak tahu soalnya nanti bonusnya bagaimana gitu kan ya. Nah, nanti otomatis yang terjadi buat kita pun, kita bonusnya juga jadi lebih kecil. Kita cuma dapat 27,5% ini cuma dari 300 poin aja. Dari sisanya, kita cuma dapat 2,5%. Oke, perhitungannya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dari sini saya lompat lagi yang berhubungan sama bonus A adalah bonus compress feature. Ya, bonus compress feature. Yang dimaksud dengan bonus compress feature itu apa? Yang dimaksud adalah kalau misalnya kita punya rekan kerja yang dia pembelanjanya tidak sampai 300 poin, itu nanti akan dihitung jadi satu level dengan rekan kerja yang di bawahnya lagi, sampai ketemu ada satu orang yang dia ada belanja minimal pribadinya, ada belanja minimal 300 poin. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya yang hijau ini kan kita, misalnya. Terus kemudian di level 1 dia ada belanja 100 poin. Di level 2, 200 poin. Di level 3, 300 poin. Di level 4, 300 poin juga. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, peringkatnya apa kalau posisi jaringannya kita seperti ini? Kita cuma ada satu jalur, yang ada belanja seperti ini. Peringkatnya enterprise partner, betul ya? Nah, kalau enterprise partner, berarti kan kita cuma dapat bonus 5% ini kan cuma 2 level aja. Level 1 dan level 2. Nah, level 3, 4 belum dapat. Nah, masalahnya level 1 belanjanya cuma 100 poin. Level 2 cuma 200 poin. Lah baru level 3, ini yang belanjanya 300 poin. Nah, yang belanja besar malah di bawah. Lah kalau kita cuma dapat 2 level aja kan rugi. Betul. Makanya kenapa di sini di HDI salah satu kelebihannya adalah di HDI ada yang namanya compress feature. Jadi kita lihatnya adalah di sini dia ada sampai 300 poin nggak pembelanjaannya? Belum ada kan? Kita lompat ke level yang kedua. Ada 300 poin nggak? Nggak ada juga. Kita lihat lagi yang di level ketiga. Di level ketiga ada 300 poin nggak? Oh, ternyata ada. Kalau ini ada, berarti ini semua dianggap itu level 1 untuk perhitungan bonusnya. Jadi nanti di print out bonus Anda, level 1, level 2, level 3, misalnya A, B, C ini semua
masuk di perinciannya ada di level 1 Anda semua. Dan Anda masing-masing Anda dapat 5%, 5%, 5% semua, Bapak Ibu. Karena ini semua dianggap level 1. Kemudian dilihat lagi, ini ada 300 poin nggak? Oh, ternyata ada. Berarti di sini nanti masuk level yang kedua. Dan dari sini, kita akan dapat bonus juga 5%. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Alex. Jadi untuk bonus A, kemudian new downline override bonus, dan juga compress feature. Yes. Nah, berikutnya ada bonus apa lagi nih, Pak Alex? Nah, di berikutnya ini Pak Anton, ini bukti bonusnya hati itu banyak banget, yaitu bonus uh, Executive Override Bonus, ya, Executive Diamond Override Bonus, yang dimana bagi saya ini adalah bonus leadership Pak Anton, yaitu yang dimana syaratnya kalau untuk bisa dapat Executive Diamond Group ya Override Bonus ini, syaratnya yang pertama kita harus menjadi ini ya, kita harus menjadi punya posisi Executive Diamond dulu. Nah, syarat pertamanya. Dan kemudian kita akan mendapatkan bonus itu dari eksekutif diamond grup kita atau rekan kita yang punya peringkat eksekutif diamond, Pak Anton. Jadi kita akan dapat tambahan 2% dari omset grupnya. Nah, dan menariknya Pak Anton, di eksekutif diamond group override bonus atau bonus yang bonus B ini ya, kita tuh bisa mendapatkan sampai 5 kedalaman rekan kita yang punya peringkat eksekutif diamond, Pak Anton. Jadi posisi kita adalah minimal harus eksekutif diamond sampai royal crown ya, minimal di eksekutif diamond. Kita akan dapatkan bonus B ya. Ini kita 2% dari omset grup eksekutif diamond rekan kita. Ya, dan itu bisa punya 5 Jadi, level, Pak Anton. Maksudnya adalah seperti ini, oke. mungkin hitungannya. Nah, misal nih gambarannya, kita peringkatnya harus eksekutif diamond dulu. Lalu level 1 kita punya peringkat eksekutif diamond. Nah, ternyata level kedua tidak. Ternyata eksekutif diamond yang berikutnya itu di level ketiga. Di level 3 secara struktur jaringan. Nah, hitungannya bagaimana? Hitungannya adalah dari eksekutif diamond kita yang di level 1, kita dapat omsetnya berikutnya dia itu 2%. Jadi termasuk yang omsetnya di level 2 kita atau grupnya di eksekutif diamond yang pertama, Pak Anton. Nah, Ya, kemudian di eksekutif diamond yang kedua atau secara gambar atau secara struktur jaringannya itu di level 3 kita, kita dapat lagi 2% omset. Nah, dari omset grupnya eksekutif diamond kita yang kedua. Dan itu kita bisa sampai dapat sampai 5 level eksekutif diamond. Ya, rekan-rekan, bukan 5 level jaringan ya, tetapi 5 level orang yang kita bina, kita bentuk untuk bisa menjadi seorang eksekutif diamond, Pak Anton. Seperti per itu. grup ya berarti hitungannya, Pak Alex Per ya. grup, Pak Bukan Anton. per level satu orang ya. Bukan, tapi Oke, per grupnya langsung, Pak Anton. Omset grupnya eksekutif diamond-nya. Kelihatannya angkanya kecil oke. 2%, Pak Anton, tapi omset grup gitu ya. Betul, Wah, ini menarik ini. Nah, gede banget Pak Anton ya. Nah, berikutnya Pak Ya, Anton, kita juga bisa bahas ini Pak Anton ya tentang bonus top selling bonus yang tadi sempat kita Pak Anton singgung sekilas nih soal top selling bonus. ya. Ya, buat tadi yang bahas di New of Right ya, kok 700 BP bonusnya jadi terpotong nih. Nah, ternyata rekan-rekan ada hitungan top selling bonus yang dimana jika kitanya sendiri itu belanja 600 sampai 1000 BP ya. Jadi persentase kita itu hitungannya menjadi seperti ini. Nah, yang pertama, 600 BP ini akan dihitung sebagai top selling-nya, ya, 600 BP-nya. Sehingga 600 BP dikalikan 3.000, kalikan dapat persentase 25%. Karena perusahaan menganggap penjualan pribadi kita tinggi. Nah, kalau 1000 BP bagaimana? Ya, tinggal dikalikan. 1000 BP dikalikan 3.000, kalikan 25%, kita dapat 750.000 rupiah. Nah, yang jadi pertanyaannya seperti ini, Pak Anton. Banyak orang, mengapa sih para upline itu selalu tidak mengajarkan untuk bisa top selling bonus, gitu ya? Kenapa? Karena ini rekan-rekan, kelihatannya mungkin persentasenya besar, tetapi dapatnya ini cuma 450.000 sampai 750.000 tiap bulan loh. Menurut teman-teman semua Maksimal nih, ya. maksimal Pak Anton.
Nah, menurut teman-teman semua, pendapatan cuma 450 sampai 750 ribu per bulan. Nah, apakah cukup, Pak Anton, untuk Iya, pemenuhan sehari-hari nih setiap bulannya? Ya, jadi iya, makanya itulah kenapa kita selalu edukasi kalau bisa belanjanya jangan sampai 600 BP. Ya, tadi batasnya adalah 599 supaya bisa menikmati bonus bisnis kita itu secara maksimal, Pak Anton. Bonus A-nya dapat betul, maksimal, bonus B-nya dapat maksimal. Nah, betul. Oke, nah, lalu ada bonus tambahan yaitu override bonus tambahan nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga apa ada downline-nya yang melakukan top selling bonus. Ya, misalnya downline kita belanja 700 BP, kita sebagai upline dapatnya berapa? Kalau tadi kan perhitungannya kalau kita yang top selling nih. Sekarang bagaimana kalau downline kita atau rekan kita yang jadi top selling? Nah, kita itu hanya mendapatkan bonus C1 yang dimana itu dapatnya seperti bonus A ya, seperti override bonus, tetapi kita dapatnya hanya setengahnya. Kalau di bonus A dapatnya 5%, di sini kita akan dapat tambahan 2,5%. Ya, jadi lebih kecil, Pak Anton. Lebih kecil setengah. iya, jadi setengahnya aja ya, Bang. Setengah aja. Jadi yang awalnya cuma 5% di setiap tingkatan ya, dari enterprise partner, manager, sampai team leader, awalnya 5% semua, kita hanya dapat 2,5%. Nah, itu juga berlaku di bonus C2, Pak Anton. Iya, Yang dimana bonus C2 yaitu override bonus tambahan juga ya. Jika dolen kita melakukan pembelanjaan top selling bonus, nah yang harusnya dapatnya 2% omset grup, Pak Anton, kita hanya dapat 1%, Pak Anton. Jadi kecil sekali nih. berarti bonus B ya, Pak Alex ya. Bonus Berarti B-nya harusnya juga bonus B. kepotong. Betul, Pak Anton. Ya, harusnya bonus B C2 jadi cuma 1% aja berarti ya. Benar. Yang aslinya kan 2%. Nah, jadi inilah kenapa rekan-rekan upline kita, rekan-rekan kita semuanya, leader-leader Anda itu selalu mengedukasi usahakan belanjanya jangan sampai 600 ya, maksimal di 599. Supaya apa? Bukan untuk merugikan diri kita sendiri, tetapi supaya kita ini bisa mendapatkan bonusnya secara maksimal. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi ya. Wah, upline melarang-larang, padahal enggak sama sekali. Supaya kita sendiri bisa maksimal. Nah, mungkin kalau bingung kita kasih contoh Pak Anton, bagaimana sih perhitungannya? Nah, ini ya rekan-rekan perhitungannya. Misalnya saya punya peringkat Enterprise Manager dan kemudian saya punya rekan kerja yaitu Executive Diamond yang dimana pembelanjaan pribadinya itu sampai 700 BP. Bagaimana sih hitungan bonus C-nya ini? Yang pertama bonus C1 ya. Bonus C1 kita dapat dari mana? Dari downline kita itu 700 BP dikalikan 3.000 kalikan 2,5%. Nah, kemudian kita juga dapat C2. Nah, harusnya hitungan C2-nya itu 700 kalikan 3.000 kalikan 1%. Tetapi karena kita belum eksekutif diamond, tadi ya syaratnya untuk bonus B atau untuk bonus override eksekutif diamond group itu adalah syaratnya kitanya sendiri harus eksekutif diamond dan punya rekan kerja yang juga eksekutif diamond. Karena di sini peringkat saya baru enterprise manager, ya otomatis bonus C2 ini tidak dapat ya, jadi hangus. Nah, jadi dapatnya ya lebih kecil ya, jadi sayang banget gitu. Itulah rekan-rekan bonus-bonus yang ada di HDI. Nah, mungkin Pak Anton begini, supaya bisa lebih ringkas Pak Anton, secara gambar sistematisnya. Kalau kita rangkum itu bagaimana Pak Anton, bonus-bonus yang ada di HDI? Kurang lebih rinciannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di bagian, itu ada 0, ada nanti juga ada 600 poin, ada 1000 poin juga ya pembatasnya. Nah, kalau kita mau lihat yang pertama nih, kalau misalnya ada rekan kerja kita yang dia belanja antara 0 sampai 599,99 poin. Nah, kita akan dapat bonus A dan bonus B-nya itu dari sini. Jadi kalau rekan kerja kita belanja 0 sampai 599,99, kita bisa dapat bonus A dan bonus B. Kemudian, Betul. kalau misalnya kita ada belanja 600 poin sampai 1000 poin, kita akan dapat yang namanya top selling bonus tadi. Ya, tetapi harus diingat ya, ini kita nanti kalau dapat top selling
bonus kelihatannya besar, tapi maksimal cuma 750.000 aja per bulan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alex ya, cuma 750.000 aja sebulan, Bapak Ibu. Nah, Ya. ini kalau kita yang top selling. Nah, kalau rekan kerja kita, mereka tahu top selling, terus mereka ada pembelanjaan juga sampai top selling ya, 600 sampai 1.000 poin. Nah, yang terjadi apa? Kita bonus A, bonus B-nya itu kita nggak dapat. Bonus yang 5% dan 2% itu kita nggak dapat semua, Bapak Ibu. Itu hilang. Dan akan digantikan dengan bonus C1 dan C2 tadi, yang dijelaskan oleh Pak Alex. Jadi bonus 5% cuma jadi 2,5%, yang 5 plus 1 jadi 2,5 plus setengah aja. Nah, jadi lebih kecil semua. Bonus B yang harusnya 2%, jadi C2 cuma 1% aja. Nah, terus kemudian lah kalau ada pembelanjaan yang lebih dari 1.000 poin gimana? Dilanjut lagi, kalau pembelanjaan lebih dari 1.000 poin, berarti 0 sampai 1.000 poinnya ini Anda dapat C1, C2. Nah, nanti kelebihannya dari 1.000 poin baru dapat lagi bonus A dan bonus B. Ya, rugi Bapak Ibu kalau terlalu besar ini, malah tidak menganjurkan kita terlalu besar. Karena apa? Anda sebetulnya kalau kita lihat cuma 300 poin aja ini kan sudah cukup Bapak Ibu. Betul ya Pak Alex? Betul. Kita untuk naik Betul peringkat banget. 300 poin cukup. Betul banget, Pak Anton. Ngapain harus belanja lebih-lebih gitu, Pak Anton? Iya, ngapain kita harus belanja lebih sampai 400, 500, apalagi 1.000 gitu ya? Nggak usah. Kita 300 poin aja udah cukup. Betul. Daripada misalnya Anda punya pembelanjaan misalnya 400 poin. Nah, itu sebetulnya Anda kalau belanja 400 poin, Anda tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus apa-apa sebetulnya. Lebih Benar. baik kan sebetulnya Anda 300 poin masukkan ke Anda, sisa poinnya mending Anda sponsoring orang baru aja. Anda bantu mereka, kalau kurang poin ditambahin poinnya, Anda malah bisa dapat 27,5%. Lebih maksimal, Pak Anton. Lebih maksimal, betul. Kita dapatnya akan lebih maksimal bonusnya, Bapak Ibu. Yes. Ya, jadi kurang lebih seperti itu reviewnya. Dan Betul. di sini kan kita juga ada paket Paket. produk yang menarik ya, Pak Alex ya. Nah, betul banget, Pak Anton. Makanya, dan hitungan paket-paketnya pun, Pak Anton, yaitu paket isi starter yang dimana bisa dibilang ini promo everlasting, Pak Anton, ya, yang ada di HDI, Pak Anton. Betul. Jadi kita nggak usah pusing promo bulanan-bulanan apapun, karena ini promo everlasting yang dimana isi-isinya, Pak Anton, rinciannya, itu semuanya adalah produk-produk unggulan kita, Pak Anton, ya. Jadi Iya, bukan produk ecek-eceknya. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan kalau ngasih paketan atau promo paketan itu biasanya adalah produk-produk sampingan. Nah, tetapi berbeda dengan di HDI yang dipaketkan adalah produk-produk unggulan semua. Dan di sini kita punya 3 macam paket isi starter, Pak Anton. Yang pertama isi iya, starter 4 star, ya, lalu isi starter Propolik Power Set dan Propolik Plus Set. Nah, jadi produk yang setiap paketnya itu pasti akan mendapatkan free product, Pak Anton. Free product. iya, Dan menariknya, Pak Ton, kalau kita lihat dari 3 paket yang ada, itu poinnya itu sudah pasti 300 BP minimal, Pak Anton. Jadi iya, kita betul. nggak perlu pusing buat poin saya sudah 300 nggak ya bulan ini. Kalau kita sudah beli paket isi starter, sudah pasti paket apa bonus kita itu poin kita itu adalah 300, sudah pasti tutup poin, Pak Anton. Nah, keuntungannya Iya, ini ya, pasti harganya lebih murah, pasti dibandingkan harga retail kan. Lalu mendapatkan produknya gratis. Makanya saya bilang ini promo yang everlasting ya. Poinnya kita nggak perlu pusing. Dan ini enaknya Pak Anton, kalau kita tuh menawarkan paket starter, yaitu apa? Kita bisa mendapatkan extra cash senilai 120.000 jika ada 2 orang rekan kerja kita yang baru pertama kali ngambil paket starter di bulan yang sama, Pak Anton. Dan ini berlaku kelipatan. Nah, misalnya di bulan ini saya bisa mengajak 4 orang baru, Pak Anton, yang ngambil paket starter, maka saya bisa dapat tambahnya itu 2 kali 2, 220, yaitu 240. Nah, ini contohnya ya, paket starter kita pasti ngambil, dan enaknya Pak Anton, kita hanya perlu investasi paket starter ini sekali, Pak Anton, 1 kali. Jadi umur hidup tidak perlu setiap cuma bulan ngambil, sekali. Pak Anton. Wah, ini menarik Sekali ya. aja. Nah, investasi sekali seumur hidup, ya. Nah, berikutnya kita tinggal tutup poin aja, ya. Lalu kalau kita tuh bisa merekrut 2 orang yang ngambil paket starter, di 2 orang ini ngambil paket starternya di bulan yang sama, maka kita akan dapat tambahan 275% pasti dapat, dan langsung dapat extra cash 120.000. Dan ini berlaku kelipatan, Pak Tot. Jadi kalau misalnya di satu Iya, bulan bisa rekrut 6,
atau 3 pasang. Berarti ya tambahan extra cash-nya 120.000 dikalikan 3. Jadi dapat 360 tambahnya. Wah, kan lumayan sekali, Pak Anton. Sehingga Betul. promo ini sangat menggiurkan buat kita semua ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Misalnya, yang ngambil paket e-starter itu bukan dari orang level 1 kita secara langsung nih. Nah, misal yang baru mengambil itu level 2-nya, gitu ya. Jadi, kalau ada orang ngambil paket e-starter, tapi kita tidak pernah mengambil paket e-starter, maka bonus extra cash-nya tuh nggak dapat. Kita hanya dapatnya 27,5%-nya aja, Pak Anton. Hingga 120.000-nya lari kemana? Ya, Lari ke upline-nya yang juga ngambil paket isi starter. Jadi dengan catatan upline-nya juga harus ada 2 jalur ya Pak Anton yang ngambil isi starter. Nah, ya, karena kalau gambar yang di bawah isi starternya itu 2, sama bagi upline-nya dianggap tetap 1 jalur. Ya, jadi rekan-rekan extra cash untuk isi starter ini hanya berlaku buat kita-kita yang mengambil juga paket isi starter. Makanya dari awal Pak Anton, kalau bisa kita sudah harus investasi paket isi starter Pak Anton. Supaya nggak miss Pak betul. Anton, supaya nggak potensial loss extra cash-nya. Nanti kelupaan, ternyata nggak ngambil, ternyata bulan ini downline kita banyak yang ngambil Pak Anton. Kita jadi nggak dapat extra Hmm, cash dari isi starter ini. Kan sayang sekali Pak Anton. betul. Ya. Ya, betul. Nah, Betul sekali. kemudian Pak Anton, kita juga punya dapat sebenarnya selain bonus-bonus yang tadi Pak Anton jelaskan, bonus starter, kita ini masih banyak bonus-bonus reward tambahan ya Pak Anton ya, yang bisa disediakan oleh Ya, HDI. Ada cash award Pak Anton. Nah, ini bagaimana Pak Anton mungkin? oke. Jadi kalau kita bilang cash award ini adalah sebetulnya bonus tambahan ya, Pak Alex ya. Karena dulu Yes. kalau kita tahun 2000 ya, sampai 2010 aja belum ada. Jadi ini ada bonus tambahan sebetulnya yang namanya Yes. HDI Cash Award. Nah, cara dapatnya bagaimana? Nah, sangat simpel sekali Bapak Ibu. Jadi Anda kalau Anda sudah masuk peringkat Enterprise Manager aja, sebetulnya Anda bisa dapat yang namanya tambahan Cash Award ini. Syaratnya adalah dari pertama kali Anda masuk peringkat misalnya manajer nih, Anda itu dikasih waktu selama 12 bulan, Bapak Ibu. Jadi Anda dikasih waktu selama 12 bulan untuk nanti Anda bisa qualified selama 6 kali aja, selama 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi selama 12 bulan Anda cuma perlu qualified 6 kali aja. Otomatis nanti Anda sudah dapat selain bonus bulanan yang bonus A tadi Anda dapat gitu ya. Nanti Anda bisa dapat lagi yang namanya cash award ini senilai 1 juta kalau Anda sudah masuk peringkat manajer. Kalau Anda masuknya peringkat enterprise leader 6 kali, Bapak Ibu, Anda nanti terimanya 3 juta. Kalau diamond leader 6 kali, Anda nanti terimanya 5 juta. Kalau executive diamond Anda terima 10 juta. Kalau star diamond Anda terimanya adalah 30 juta. Kalau grand diamond Anda terima 50 juta. Kalau executive crown Anda terimanya 100 juta. Nanti Wow. star crown 300 juta, grand crown 500 juta, dan yang paling tinggi adalah peringkat royal crown, itu Anda bisa terima 1 miliar, Bapak Ibu. Dan setiap cash award ini, setiap peringkat ini hanya bisa sekali aja, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah dapat cash award sampai peringkat diamond leader, nah berarti besok next berikutnya lagi, kalau Anda mau dapat cash award lagi, berarti Anda harus naik peringkat di peringkat minimal executive diamond. Jadi nggak bisa lompat, Bapak Ibu. Harus satu persatu. Nah, tetapi di sini ada yang menariknya, Pak Alex, karena kita Ya ada Pak Anton. peraturan Fast. perusahaan, ya, ada peraturan Mhm. tambahan. Bisa dapat lebih Nah, cepat nih beritanya. bisa dapat lebih cepat. Betul. Jadi ada dua aturan, yaitu sistem bypass dan juga sistem fast track. Nah, sistem bypass itu bagaimana? Jadi sistem bypass ini dengan catatan hanya berlaku untuk peringkat manajer sampai diamond aja. Jadi sistem bypass itu kalau misalnya Anda nggak mau mulai dari peringkat manajer kelamaan nih, misalnya Anda langsung mau dapat misalnya yang leader atau yang diamond, bisa nggak? Bisa. Jadi misalnya Anda baru join, Anda belum masuk peringkat manajer sama sekali, tahu-tahu Anda sudah masuk peringkat leader 6 kali misalnya dalam setahun. Ya udah, Yes. Anda langsung dapatnya yang 3 juta, nggak harus yang 1 juta dulu. Atau misalnya begitu join, kan ada Pak Alex, orang yang dia tuh belajarnya cepat, langsung actionnya cepat gitu kan ya.
Ya. minta pendampingan sama apa juga, langsung dia masuk peringkat diamond misalnya. Nggak Hmm. sempat manajer, nggak sempat leader, tahu-tahu diamond misalnya gitu ya. Yes. 5 jalur aktif, mereka aktif semua, Anda qualified, setelah 6 bulan, Anda qualified diamond-nya, berarti Anda langsung dapat cash award-nya adalah cash award yang diamond, yaitu sebesar 5 juta, Bapak Ibu. Itu yang tadi sistem bypass. Nah, apalagi kalau Anda kombinasi dengan sistem fast track, wah ini tambah enak lagi. Malah dapatnya double-double ya, Pak Alex ya. Yes. Bisa dapat langsung dua Nah, dua cash award berarti Pak Anton ya. ya, langsung dapat 2 cash award di 2 peringkat. Jadi Anda nanti dapatnya di bulan ke-6 dan di bulan ke-9. Kenapa di bulan Wow. ke-6 dan bulan ke-9? Harusnya tadi kan 6 bulan, 6 bulan, Pak Alex. Harusnya kan di bulan Yes. ke-6, di bulan Dua ke-12 pertama baru dua dapat belas. lagi. Betul. Iya. Tapi dengan sistem fast track ini, Anda nggak perlu susah-susah sampai 6 bulan, jadi 12 bulan. Enggak. Anda cuma perlu 9 bulan aja nantinya ya, 9 bulan. Anda sudah bisa dapat 2 cash award dari 2 peringkat. Misalnya, yang pertama, misalnya Anda masuk, sudah pernah begitu join, Anda masuk peringkat manajer dulu nih, misalnya. Masuk sebanyak 3 kali, atau sebanyak 3 bulan. Tahu-tahu misalnya di bulan keempat, Anda sudah masuk peringkat enterprise leader. Ternyata dari bulan keempat sampai bulan ke-9, berarti 6 kali Anda sudah masuk peringkat enterprise leader. Langsung berarti Anda di bulan ke-6, Anda terima cash award untuk manajernya dulu. Berarti kan manajer sudah 6 kali, anggapannya ya. 3 kali Yes. manajer, 3 kali enterprise leader. Ini dianggap Anda sudah 6 kali manajer. Berarti Anda sudah keluar dulu. Cash award untuk enterprise manajernya 1 juta. Kemudian nanti dilanjut lagi Bapak Ibu. Jadi bulan keempat yang awalnya leader ini, nah itu nanti langsung dianggap bulan keempat ini Anda sudah masuk peringkat enterprise leader yang pertama kali. Jadi nanti dihitung dari bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan kedelapan, bulan ke-9 enterprise leader. Berarti Anda juga sudah 6 kali enterprise leader-nya kan? Yes. Berarti nanti di bulan ke-9 Anda terima lagi cash award untuk enterprise leader yang 3 juta. Jadi totalnya Anda bisa terima 1 dan 3 juta, totalnya 4 juta dalam waktu cuma 9 bulan. Nah, ini yang menarik. Kalau misalkan cuma manajer sama leader, kok kayaknya kecil gitu ya, Pak Alex ya. Iya. Langsung aja, misalnya, Lebih tinggi. itu peringkat leader. Iya, mau yang lebih tinggi misalnya. Langsung misalnya begitu join, Anda masuk, tahu-tahu langsung jadi leader misalnya. Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya Anda masuk peringkat leader 3 kali misalnya. Kemudian mulai bulan keempat sampai bulan ke-9, Anda masuknya peringkat diamond leader. Berarti kan sudah diamond leader 6 kali. Enterprise leader 3 kali, diamond leader 6 kali. Berarti nanti di bulan ke-6 Anda terima cash award untuk enterprise leader 3 juta. Kemudian di bulan ke-9 nanti Anda terima untuk cash award diamond leader yaitu sebesar 5 juta. Jadi totalnya dalam waktu 9 bulan Anda bisa terima cash award sampai 8 juta. Nah, ini yang menarik. Jadi makanya kalau saya bilang untuk peringkat manajer atau leader, kalau Anda mencapai peringkat itu, udah paling lama 3 bulan. Nggak boleh lebih lama dari 3 bulan. Gitu ya. Apalagi setahun gitu ya. Wah, itu kelamaan ya, Pak Alex ya. Kalau Yes. manajer setahun itu kelamaan. Karena akan buang-buang fast track-nya ini akan terbuang sia-sia Pak Anton. Karena ini kan berlaku untuk semua peringkat ya Pak Anton ya. Sampai Betul. nanti mau lebih cepat langsung dari bulan pertama langsung diamond. 3 bulan lalu bulan keempat langsung eksekutif diamond Pak Anton. Wah ini juga lebih menarik banget ya. Di bulan ke-6 Betul. dapatnya 5 juta, di bulan ke-9 tambahan 10 juta di luar bonus bulanan Pak Anton ya. Betul. Wah, ini menarik sekali ya Menarik dengan banget. adanya ini ya. Oke. Nah, selain ini juga ada tambahan lagi Pak Anton, yaitu royalti gitu. Betul, betul ya Pak Anton ya? Yang bisa kita Ya, bilang bonus tahunan atau THR-nya kita nih Pak Anton. Nah, ini iya. kita sama-sama belajar karena kan bagaimana hitungannya dari royalti. Ya, mungkin Pak Anton bisa bantu dijelaskan. Oke. Ya, jadi kalau kita ngomong memang dulunya royalti kayak THR gitu ya, bonus ke-13. Tetapi yang Mm-mm. menariknya itu THR-nya di HD itu setahun 2 kali, Bapak Ibu. Nah, Karena nanti kita dapatnya nanti di bulan ke-7 dan nanti di bulan ke-13 anggapannya gitu ya. Nah, nah, dapatnya langsung 2 kali, asik. bukan cuma sekali. Nah, jadi yang bisa dapat bonus royalti ini siapa? Nah, yang bisa dapat bonus royalti ini adalah buat mereka yang sudah masuk peringkat minimal eksekutif diamond
sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, tapi kalau dibaginya setiap 6 bulan sekali, berarti nanti dalam 6 bulan kalau Anda sudah masuk qualified executive diamond-nya, berarti nanti di bulan ke-7 Anda sudah langsung dapat. Kalau misalnya di selama 6 bulan ini, dari bulan Januari sampai bulan Juni, Anda executive diamond-nya belum 3 kali, nggak apa-apa, tapi nanti akan dihitung di total semua sampai bulan ke-12. Kalau Anda sampai bulan ke-12, Anda masuk executive diamond, baru nanti akan dikeluarkan untuk royaltinya Anda di bulan ke-13, hitungannya begitu. Itu yang pertama syaratnya ya. Yang kedua adalah, kalau Anda sudah masuk peringkat executive diamond, berarti kan minimal Anda sudah punya 2 jalur diamond. Nah, jadi syarat yang kedua adalah Anda harus punya dari jalur diamond Anda ini ya, diamond ini harus punya omset minimal 100.000 GBP atau sekitar 300 juta BV omsetnya dalam sebulan. Nah, karena kenapa? Karena nanti di sini ada hitungan poin-poinnya, Bapak Ibu. Jadi untuk perhitungan poin royalti yang bisa kita dapat, kalau kita mau dapat 1 poin royalti, yaitu tadi, kita harus punya rekan kerja yang peringkatnya diamond dengan omset 100.000 GBP atau 300 juta sebulan omsetnya dia. Kemudian kalau kita mau dapatnya 2 poin royalti, kita harus punya rekan kerja yang sudah masuk peringkat minimal diamond leader, omsetnya juga minimal adalah 500.000 GBP atau sekitar 1,5 miliar BV. Ini 2 poin. Dan paling banyak poin royalti yang bisa kita dapat dari 1 orang diamond itu adalah 3 poin. Jadi kalau kita mau dapat 3 poin dari 1 jalur diamondnya kita, dia harus punya omset minimal 1 juta GBP. Ya, atau kurang lebih sekitar 3 miliar BV. Grup ya, omset grup. Nah, untuk perhitungan royaltinya lebih detailnya bagaimana? Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat. Jadi untuk peringkat executive diamond, itu nanti kita bisa dapatnya yaitu kurang lebih 1,5%. Dan ini yang menariknya adalah dihitungnya adalah dari omset HDI ini secara nasional. Jadi bukan dihitung dari omset grup yang kita bentuk, bukan Bapak Ibu. Bukan dihitung dari omset, tadi kan kita diamond 300 juta, berarti dihitungnya dari sana, 1,5%-nya. Bukan. Tapi dihitungnya adalah dari omset HDI nasional, se-Indonesia. Ya, jadi omsetnya Jakarta berapa, omsetnya Surabaya berapa, Bandung berapa, Semarang berapa. Ini kita nanti untuk peringkat eksekutif diamond akan dapat 1,5%, Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu kalau peringkatnya eksekutif diamond. Kalau kita peringkatnya sudah masuk peringkat star diamond, berarti kita dapatnya apa? Kita 1,5%-nya tadi dari eksekutif diamond ini, kita tetap dapat, kita ditambahin lagi, malah dapat tambahan lagi 1% lagi, yang dibagikan rata dengan semua yang sudah masuk peringkat star diamond ke atas, Bapak Ibu. Nah, ini ada tambahan 1% untuk peringkatnya star diamond. Kalau grand diamond, nanti 1,5%-nya eksekutif diamond dia dapat, 1%-nya star diamond dia dapat, nanti ditambah lagi 0,5% lagi untuk peringkat grand diamond. Dan begitu seterusnya untuk peringkat eksekutif crown, star crown, grand crown, dan juga royal crown, Bapak Ibu. Ada tambahan 0,5% semua. Kalau di sini kita lihat totalnya ya kurang lebih kita bisa terima 5% lagi royaltinya, Bapak Ibu. Contohnya nih, perhitungannya, supaya lebih paham ya perhitungan detailnya. Jadi kalau kita mau menghitung royalti, itu perusahaan menghitungnya adalah royalti yang bisa kita dapat dilihat dari poin pribadi kita berapa. Ya, poin pribadi itu tadi yang dikumpulin dari jumlah diamond yang kita bentuk yang punya omset minimal di atas 300 juta tadi. Kemudian dibagi dengan poin nasional. Jadi poin nasional ini berarti total poin yang dikumpulkan, misalnya untuk peringkat eksekutif diamond, berarti total poin yang dikumpulkan oleh peringkat eksekutif diamond ke atas. Kalau misalnya kita menghitung untuk yang star diamond, ya poin nasionalnya untuk peringkat poinnya ini, jadi poin yang dikumpulkan oleh star diamond ke atas ini totalnya berapa? Itu yang dianggap poin nasional. Kemudian nanti dikalikan, persentasenya tadi apa? Peringkatnya apa? Misalnya executive diamond, ya udah 1,5%. Kalau nanti star diamond berarti 1,5%, ditambah lagi nanti 1% lagi. Nanti dikalikan dengan omsetnya nasional HDI ini berapa? Kita langsung kasih contohnya aja ya Pak Alex ya.
Sekarang kita lihat, misalnya, kita permisalan aja, misalnya omsetnya HDI nasional dalam 1 bulan, misalnya 10 miliar. Ini misalnya aja ya. Nah, supaya gampang menghitungnya. Karena kalau kita ngelihat omset sekarang aja pasti udah lebih dari 10 miliar, Bapak Ibu. Nah, misalnya kita bilang, ini omset HDI secara nasional itu 10 miliar 1 bulan ini misalnya. Kemudian ada si A nih, peringkatnya Executive Diamond. Dia punya 4 poin. Kemudian ada si B, peringkatnya Executive Diamond, dia punya 3 poin. Ada si C, dia peringkatnya Executive Diamond, dia punya 2 poin. Kemudian si D, peringkatnya bukan Executive Diamond, tapi peringkatnya Sub Diamond misalnya. Dan dia punya 1 poin. Berarti kita hitung, untuk poin nasionalnya, untuk Executive Diamond, adalah total dari 4, 3, 2, 1. Kenapa di total semua? Karena kan Sub Diamond ini juga sudah di atasnya eksekutif. Berarti di total semua. Totalnya adalah poin nasionalnya berarti 10 poin. Nah, berarti si A dapatnya berapa? Kita lihat, poin pribadinya 4, poin nasionalnya 10. Nah, kalau dia eksekutif diamond berarti dikali 1,5%. Berarti hitungannya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya contohnya tadi si A dapatnya berarti poin pribadinya adalah 4 poin dibagi dengan 10 poin. Poin nasionalnya berapa? Kan dibagi rata gitu ya. Jadi dia dapat 4/10-nya. Dikali 1,5% kalau untuk peringkat eksekutif diamond, Yes. dikali 10 miliar. Berarti kurang lebih bonus yang dia terima untuk royaltinya bulan itu adalah 60 juta. Oke, paham ya? Ini si A. Kalau si B berarti 3/10. Ya, 3/10 dikali 1,5% dikali 10 M. Berarti dia terimanya yaitu 45 juta. Itu kalau si B. Kalau si C, karena dia punya 2 poin tadi kan, berarti 2/10 dikali 1,5% dikali 10 M, berarti dia terimanya adalah 30 juta. Nah, tadi yang berbeda kan si D. Si D ini sudah masuk peringkat Star Diamond. Berarti royaltinya si D ini bagaimana? Dia nanti dapatnya eksekutif diamond 1,5% dan 1% dari Star Diamond-nya. Dia punya berapa poin tadi? Dia punya 1 poin. Nah, poin nasionalnya untuk eksekutif diamond tadi berapa? 10. Berarti nanti 1/10 dikali 1,5% untuk eksekutif diamond-nya dikali 10 miliar, berarti dia terimanya adalah kurang lebih 15 juta untuk peringkat eksekutif diamond-nya. Tetapi kan nanti di sini ditambah lagi, dia dapat lagi tambahan 1% kan. Jadi dia punya poin pribadinya adalah 1 poin dikali poin nasionalnya untuk Star Diamond. Nah, tadi karena contohnya yang Star Diamond cuma dia, berarti poin nasionalnya ya cuma 1 poin, Bapak Ibu. Jadi bukan dibagi 10, tapi dibagi 1 poin. 1/1 dikali, Star Diamond dapat tambahan lagi kan 1%. Nah, jadi dikali 1% dikali 10 miliar. Nah, berarti di sini dia dapat tambahan lagi dari Star Diamond-nya, dia punya royalti tambahan yaitu 100 juta. Jadi kurang lebih si D ini terima royaltinya di bulan itu adalah 115 juta. Nah, menariknya di sini kalau Anda punya peringkat lebih tinggi untuk royalti, Anda bisa dapatnya lebih banyak. Ya, walaupun poinnya lebih kecil, tapi nanti Anda bisa terima nilainya lebih besar, Bapak Ibu. Ini yang menarik ya, Pak Alex ya, untuk Yes, royalti Pak. ya. Makanya Pak Anton kita nggak bisa hanya sebatas jualan Pak Anton ya, tetapi kita tuh betul-betul harus membentuk network-nya, membantu di kedalaman Pak Anton, supaya apa? Bisa mencapai omset Betul. point royalty ini Pak Anton. Iya, karena kalau nggak ada jaringan yang berkembang minimal sampai 300 juta, kita cuma jualan aja. Ya, mentok-mentok bonus tuh nggak mungkin lebih dari 4-5 juta sebulan ya, Pak Alex ya. Betul Apalagi banget. boro-boro mau dapat sampai Royalty. 60 juta. Nah, nggak Nah, mungkin ya, Pak Alex. betul banget. Jadi mungkin kalau hanya 1 bulan 1 poin, tapi kalau itu konsisten Pak Anton ya, bisa stabil. Setahun 12 poin Pak Anton. Wow, nilainya gede banget tuh. Iya, itu aja udah lumayan, Pak Alex ya. Nah, Oke. bonus berarti bukan cuma ini aja ya, Pak Alex ya, bukan cuma bonus royalti, bukan cuma bonus uang lah anggapannya ya. Yes. Masih ada bonus yang kita bisa nikmati jalan-jalan, Pak Alex ya. Ya, yaitu kita ada explore, Pak Anton. Jadi kita ada HD Explore. Yang di mana HD Explore ini, Pak Anton, kita juga ada HD itu mengeluarkan 3 explore trip, ya. Yang pertama ada Explore Fun, Explore Summit, sama Explore World. Nah, yang pertama ada Explore Fun, Pak Anton, yang tahun-tahun kemarin kita ke kapal pesiar. Nah, kali ini kita mau explore Indonesia, Pak Anton, yang di mana
start dari tahun 2024 kita akan ke Bali, Pak Anton. Ya, ke Bali. Yaitu syaratnya apa? Lebih enak, Pak Anton, juga lebih mudah. Karena secara syarat kita sama. Kalau dulu, Pak Anton, Explore Fund itu hanya dibatasi hanya 2 kali kemenangan. Nah, kali ini Betul. rekan-rekan, untuk Explore Fund, ya, setiap orang itu bisa memenangkan, bisa mengejar sampai 4 kali. Nah, lebih enak Wah, banget ya. bisa 4 kali menang ini ya, Pak Alex ya. Bisa empat Ekspor kali kali menang ini ya. setiap orang, Pak Anton. Betul banget, bisa 4 kali menang. Yang dimana setiap ekspor nanti akan dibagi 2 kemenangan. Yang pertama itu lebih mudah, kita hanya perlu mencapai 9 kali Diamond Leader. Kemenangan 1 sampai kemenangan keempat. Berbeda dengan dulu, kalau dulu kemenangan pertama harus 9 kali Diamond Leader selama 12 bulan periode. Terus di kemenangan kedua itu harus 12 bulan berturut-turut. Ya, tidak boleh putus. Sehingga kalau sudah tidak masuk Diamond 1 bulan, dianggap fail, harus ulang lagi dari awal. Nah, untuk kali ini, semuanya kemenangan 1 sampai 4 hanya perlu 9 kali Diamond Leader. Ya, langsung mendapatkan 2 tiket free trip land tour-nya. Jadi tidak mendapatkan tiket pesawatnya. Tetapi jika kita ingin mendapatkan akomodasi pesawatnya, nah kita juga bisa mengejarnya, Pak Anton, yaitu dengan ada Ya, tambahan syarat, yaitu apa? Omset grup kita, ya, yang dimana kemenangan pertama itu omset grupnya harus mencapai 60.000 GBP dalam waktu selama periode kualifikasi, ya, selama kita masuk di 9 kali damanya itu totalnya itu harus 60.000 GBP. Untuk kemenangan kedua 80.000, kemenangan ketiga 100.000 GBP, kemenangan keempat 120.000 GBP. Jadi kalau pengen tahu omsetnya berapa totalnya, tinggal dikalikan 3.000 BV. Ya, jadi ini enak banget. Kenapa? Kalau dulu bisa jadi apa? Syarat kadang-kadang seringkali field-nya apa, Pak Anton? Cuma menangnya kesempatannya 2 kali, terus yang kedua harus berturut-turut. Nah, ini perusahaan berbaik hati, kemenangannya dikasih 4 kali, dan dikasih kesempatan untuk tanda kutip, Pak Anton. Kalau misalnya peringkatnya miss, tetap bisa mengejar, karena hanya butuh 9 kali Diamond Leader. Ya, wah ini betul. menarik banget, Pak Betul. Anton. Karena kita mau eksplor Indonesia ya, yang dimana kita sama-sama tahu wisata Indonesia itu tidak kalah dengan luar negeri. Yang dimana banyak orang Betul. mungkin belum pernah nih keliling-keliling Indonesia. Dan kita akan ada ekspor yang Indonesia. Setiap tahunnya akan rutenya Ya, berbeda-beda, gitu ya. Yang dimana dimulai ya. dari Bali dulu nih. Nah, berikutnya ekspor yang Sorry, kedua, Pak Pak Anton. Alex. Kalau Gimana? lentur itu dapatnya kira-kira apa aja nih, Pak Alex? Kan di luar tiket pesawat. Kalau lentur berarti mereka di sana Lentur untuk hotel juga ya, udah dapat, Pak Anton. Hotel, hotel makanan, dapat. semua udah dapat. Yang penting kita berangkat sendiri, Pak Anton, dari kota tempat kita masing-masing ke Balinya. Misalnya rutenya Bali. Jadi yang hilang itu hanya tiket pesawatnya. Jadi misalnya, oh Ya. mau rombongan berangkat sendiri, mau trip naik kendaraan mobil pribadi, juga it's okay. Nanti tinggal di Balinya, itu akan menikmati trip yang sama, fasilitas yang sama dengan semua orang. Seperti itu, Anton. Oke. Berarti kalau anggapannya sebetulnya kalau kita bangun jaringannya secara benar, kita Diamond punya jaringan solid. Sebetulnya kemenangan pertama ini kan berarti kan selama 9 bulan di tahun awal ya. Di tahun Betul, Anton. pertama omset 60.000 GBP kurang lebih ya 180 juta itu setahun. Berarti Itu kurang sudah lebih pasti, per Pak Anton. bulan. Iya, kalau per bulan kan cuma 15 juta aja ya Pak Alex. Ya, Tahun bisa pertama. dibilang kalau omset diamond itu kan kurang lebih 20 juta BV ya, Pak Anton ya. 20 juta Iya, BV. Berarti kalau 9 kali, berarti kan 180 juta BV. Sebetulnya sama, Pak Anton. Selama kita itu membentuk jaringannya diamond solid, diamond settle, bukan dari jualan aja, tapi membentuk networknya. Saya rasa semua pasti dapat tiket pesawat semua, Pak Anton. betul. Makanya itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong kemenangan kedua 80.000 cuma naik 20.000 itu cuma naik 60 juta setahun loh. Bukan 60 juta, sebulan naik betul. 60 juta setahun. Nah, Dibagi pertanyaannya 12. kan, nah, masa Anda yang mau? 12. 12. Masa Anda yang mau? 12. 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 12
setahun gitu ya, tahun kedua omset Anda itu cuma naik 60 juta kan nggak mungkin toh, cuma mau naik 60 Betul. juta. Jadi kecil sekali, Iya Pak kan? Anton. Secara omset ini kecil Kecil sekali sekali. sebetulnya, ya. Cuma Nah, perusahaan jadi kurang membantu juga tuh. supaya mempermudah aja Pak Anton perusahaan buat kita Betul. semua nih. Betul, Nah, makanya kalau yang sekarang mungkin lebih enak ya kalau misalnya dulu kita ada satu kota atau misalkan banyak kota pencar-pencar kita mau janjian sendiri nanti ketemuan di mana kan boleh. Kalau dulu dikasih subsidi ya kalau nggak mau semua orang harus berangkat kalau nggak dari Surabaya dari Jakarta. Nah betul Pak mereka Anton. bingungnya adalah nah harus ke Jakarta dulu atau ke Surabaya dulu baru kemana ke Bali misalnya. Ini yang Nah, repot ya. betul. Ini kan Sekarang kadang-kadang dikasih lebih uangnya. enak. Yes, ini lebih enak Pak Anton. Dipermudahkan oleh perusahaan. Betul. Nah, Betul. kemudian Oke. nggak Yang cuma kedua ini apa? Pak Anton. Ini juga berlaku untuk Explore Summit. Nah, Explore Summit yang dimana Summit. ekspor ekspor Asia Pak Anton. Ini ekspor Asia. Dan rasanya tahun ini juga nggak Asia ya. Harusnya ekspor Asia grup 3 Asia. Karena ekspor Summit tahun 2024 kita akan ke Perth, Australia Pak Anton. Udah beda benua Wah, nih. ini luar biasa. Udah keluar dari benua Asia. Ya. Nah, setahu saya dulu kalau Australia itu omsetnya harus gede banget Pak Anton. Tapi kali ini perusahaan Ya, benar memberikan eh, kemudahan buat kita semua, yaitu ekspor Summit itu bisa ke Australia. Dengan syaratnya juga dipermudah Pak Anton. Yang di mana ya, untuk bisa memenangkan ekspor Summit, ya kita hanya perlu dan selama 12 bulan periode dari Januari sampai Desember, kita hanya perlu 9 kali eksekutif diamond. 9 kali eksekutif diamond, ya tidak ada syarat omset Pak Anton. Ya, dengan hanya tambahan membentuk satu jalur manajer baru setiap bulan selama 3 bulan periode kualifikasi. Jadi dari Januari sampai Desember kita hanya perlu membentuk satu jalur manajer first line ya dari first line yang dimana itu hanya ya. perlu 3 kali aja, 3 kali ya dari Januari sampai Tiga Desember. bulan ya. Ya seharusnya kalau kita kerja secara analog pasti bentuk Pak Anton setiap bulan ya Pak Anton ya Betul, pasti dan betul. enaknya di sini kita tuh 9 kali eksekutif diamond kita langsung mendapatkan 2 tiket Pak Anton land tournya. Nah kalau kita Apa sama tuh? kan kalau Pak Anton kalau kita kepingin mendapatkan 2 tiket pesawatnya subsidinya ada syarat omset tambahan yang dimana kemenangan pertama itu syarat omset grupnya harus 150.000 GBP ya GBP. Kemenangan kedua 250.000, kemenangan tiga 300.000, kemenangan keempat 350.000 GBP. Ini menarik banget Pak Anton saya rasa. Kenapa? Kalau dulu Pak Anton Ya, banyak teman-teman tuh yang eh, peringkatnya masuk, omsetnya nggak masuk, jadi nggak bisa berangkat, Pak Anton ya. oke. Di tahun-tahun Apalagi berikutnya gitu ya, omsetnya masuk ya. iya, yang berikutnya kalau yang terjadi apa? Omset masuk, peringkat nggak masuk juga gitu ya, juga nggak bisa berangkat. Jadi nggak menang semua. Nggak dapat semua Nah, ya. betul. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah pokoknya kita hanya perlu 9 kali eksekutif diamond. Yang dimana dulu kemenangan kedua, kemenangan ketiga, keempat, dan seterusnya itu harus 12 kali, Pak Anton. Eksekutif diamond. Ya, Dari Januari sampai Desember, tidak boleh putus. Nah, ini cuma hanya seterus dari awal sampai akhir hanya perlu 9 kali aja dipermudah. Tetapi tinggal kita pilih nih. Kalau kita pengen betul-betul semuanya free, kita tinggal mengejar omset grupnya kita, Pak Anton. Jadi enak banget. Jadi betul. bisa kemungkinan menangnya jauh lebih besar dibandingkan yang dulu. Nah, Iya, betul. Jadi kalau minimal tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, misalnya 9 kali eksekutif diamond-nya masuk, minimal kita untuk free trip-nya yang lenturnya kita udah pasti dapat 2 tiket dulu ya udah Pak Alex pasti ya. dapat Pak Anton. Udah pasti dapat. Udah pasti Karena yang dapat dulu terjadi ya. tahun-tahun sebelumnya kan banyak yang peringkatnya masuk, jumlahnya masuk, tapi omsetnya tidak memenuhi, sehingga tidak bisa menang. Oke. Nah, kali Ya, ini kalau perusahaan berbaik hati. ya, minimal kita untuk tiket sendiri kita beli sendiri masih bisa kan ya. Jadi karena nanti udah landro, udah hotel, makan, tempat wisata kita dapat semua kan kita bisa Udah ikut dapat bareng semua. rombongan. Betul. Nanti tiket pesawat siapa tahu Pak Anton dapat tiket-tiket promo, tiket murah gitu kan, banyak sale-sale, kan banyak Pak Anton. Betul. Nah, Nah, kan lebih lah itu enak. betul. Ya, makanya ini sangat menarik sekali kalau zaman dulu ya udah semuanya kita nggak dapat. Kalau cuma masuk Iya, peringkatnya aja masuk, omset nggak masuk,
Lentur nggak dapat, tiket pesawat juga nggak dapat. Yang Nggak sekarang dapat semua. peringkat masuk, omset nggak masuk, trip untuk lenturnya dapat, tinggal pesawat kita bayar sendiri, gitu ya. Betul, betul sekali Pak Anton. Jadi Gitu. perusahaan tahun-tahun 2024 memberikan banyak kemudahan bagi para enterpriser-nya sehingga semua orang bisa memenangkan dan mendapatkan reward lebih besar Pak Anton dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, Betul. yang berikutnya Pak Anton ada Explore World Pak Anton. Ini gimana Pak Anton kalau Iya. Explore World? Wah, ini Explore World ini biasanya trip yang paling ditunggu-tunggu banyak enterprise ya. Kenapa? Karena Betul, ini yang paling jauh biasanya ya Pak Alex ya. benar. Nah, untuk Explore World 2025 ya, kita nanti akan ke Swiss. Ya, kalau ke Swiss ini kita udah tahu ya, wah ini banyak pegunungan-pegunungan yang indah ya. Di sana juga terkenal dengan coklatnya. Nah, jadi kita bisa dapat trip. Kalau yang khusus untuk Explore World, ini adalah per satu tiket, Bapak Ibu. Karena kenapa? Tadi kalau untuk Explore Fun dan Explore Summit, itu cuma bisa dapat dua tiket, tidak berlaku kelipatan. Jadi maksimal cuma dapat bisa dua tiket. Betul. Tapi untuk Explore World, ini dapatnya per satu tiket karena nanti berlaku kelipatan. Jadi Anda bisa dapat dua tiket, tiga tiket, lima tiket pun Anda bisa, Bapak Ibu. Nah, syaratnya bagaimana untuk bisa dapat Explore World? Nah, untuk bisa dapat Explore World, syaratnya adalah dalam waktu 12 bulan periode dari Januari sampai Desember, kalau Anda mau menang satu tiket untuk land tour dan langsung ini otomatis sama tiket pesawat, Bapak Ibu. Tidak dipisah seperti Explore World dan tidak dipisah seperti Explore Fun dan Explore Summit. Ini langsung otomatis Anda dapat semua, ya. Jadi nanti untuk kemenangan pertama itu syaratnya adalah Anda hanya perlu masuk peringkat Executive Diamond 6 kali aja dalam setahun. Atau kalau misalnya Anda langsung jumping gitu ya, naik peringkat Executive Crown, minimal 3 kali aja dalam setahun, Anda sudah berkesempatan untuk bisa menang Explore World. Nah, kalau buat Anda yang sudah pernah menang nih, ini adalah kemenangan Anda kedua dan seterusnya misalnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Anda cuma perlu Executive Diamond 9 kali aja. Sama seperti yang Explore Summit. Nah, cuma di sini ini harus gandeng dengan omsetnya. Bukan seperti Summit yang dia dipisah sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda cuma Executive Diamond 9 kali aja, itu sudah Anda dapat Summit. Pasti gitu kan ya. Kalau Explore World, Anda Executive Diamond 9 kali, plus harus ada syarat ada omsetnya, itu kalau Anda mau menang dari poin utamanya adalah Anda harus punya omset selama setahun dari Januari sampai Desember 2024, itu Anda harus punya omset 1 juta GBP. Dan ini berlaku kelipatan. Jadi kalau Anda punya omset setahun misalnya 5 juta GBP, atau sekitar 15 miliar BV dalam setahun, berarti Anda bisa langsung dapat menang 5 tiket, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Anda bisa langsung dapat menang 5 tiket. Nah, kemudian ini ada poin tambahan. Yang dimaksud dengan poin tambahan apa? Kalau misalnya Anda punya rekan kerja yang mereka sudah menang dari poin utama, sudah kumpulin 1 juta nih misalnya. Anda itu cuma perlu kumpulin omset cuma 550.000 GBP aja atau kurang lebih sekitar 1.650.000.000 BV dalam setahun. Tetapi yang ini tidak berlaku kelipatan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini tidak berlaku kelipatan. Kurang lebih untuk penjelasannya, ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda di sini punya rekan kerja yang dia punya omset grupnya sudah masuk 1 juta GBP. Nah, ini kan dia udah menang satu tiket. Nah, kalau Anda sebetulnya mau menang kan harusnya syaratnya tadi punya omset 1 juta. Nah, Anda tidak perlu kumpulin 1 juta GBP lagi, karena apa? Anda sudah ada satu rekan kerja yang menang. Makanya Anda tinggal kumpulin aja omset di luar yang 1 juta GBP ini tadi, Anda hanya harus punya omset 550.000 GBP, Bapak Ibu. Nah, dan yang enaknya lagi apa? Kalau misalnya rekan kerja Anda ini kan sebetulnya yang dibutuhkan cuma 1 juta GBP untuk satu tiket. Kalau dia punya omset setahun misalnya 1,4 sorry 1 juta GBP ini sekitar 3 miliar BV misalnya ya. Kalau misalnya dia punya omsetnya itu 3 miliar 3,2 miliar misalnya, berarti ada kelebihan 200 juta. Nah, 200 jutanya itu nanti masuk ke kita untuk membantu perhitungan omset yang ini, Bapak Ibu.
supaya kita memenuhi 550.000 GBP-nya. Jadi dari kelebihan omsetnya rekan kerja kita yang menang dari poin utama masuk ke kita, plus dihitung dari omsetnya rekan kerja kita yang lain, yang mereka juga belum menang 1 juta GBP dari poin utama. Nah, itu nanti total omsetnya berapa, ditambahkan semua. Kalau Anda menang, ada omset 550.000 GBP, Anda menang 1 tiket dari poin tambahan, Bapak Ibu. Dan yang menariknya, sekarang pun Anda itu nanti bisa juga dapat 2 tiket dengan cara menang dari poin utama dan poin tambahan, Bapak Ibu. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau misalnya Anda sudah ada satu jalur nih, yang menang, dia kumpulin omset 1 juta GBP, dia menang 1 tiket nih. Anda misalnya punya omset di luarnya ini, Anda punya omset misalnya 1.550.000 GBP. Berarti kan sebetulnya dari 1 jutanya Anda menang dari poin utama, kemudian dari 550.000-nya Anda bisa dapat 1 tiket lagi tambahan dari poin tambahan. Karena kenapa? Anda sudah pernah, Anda punya satu rekan kerja yang menang dari poin utama. Nah, ini yang menariknya. Anda bisa menang 2 tiket sekarang dari poin utama dan juga poin tambahan, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah nanti di sini rekan kerja kita, kalau mereka ada yang juga menang Explore Summit, nah itu nanti omsetnya dia ya sampai dengan maksimal 350 GBP tadi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Alex nih. Untuk tahun pertama ada syarat harus punya omset 150 GBP, syarat omsetnya mereka kalau mau menang. Kemudian tahun kedua 250.000 GBP. Untuk kemenangan ketiga adalah 300.000 GBP. Kemenangan keempat adalah 350.000 GBP. Nah, itu nanti akan mengurangi. Karena kalau misalkan dia menang, perusahaan akan pakai omsetnya dulu untuk mengeluarkan tiket untuk mereka yang menang. Nah, nanti setelahnya, sisanya itu baru nanti naik ke upline, ya, naik ke kita, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini sudah cukup paham ya, kurang lebih untuk persyaratan untuk kita trip-tripnya semua. Pokoknya yang paling penting kalau misalnya kita bangun jaringan dengan benar, seharusnya ekspor fund, ekspor summit, dan ekspor world ini kita nanti bisa dapat secara bertahap ya Pak Alex ya. Betul banget, Pak Anton. Jadi memang kalau kita sudah ngejar networknya secara benar, ngejar explore world gitu Pak Anton ya. Berarti summit, explore fund itu sudah pasti masuk semuanya Pak Anton. Betul. Makanya yang paling penting sekarang sebetulnya kita fokusnya jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Jangan kejar tripnya dulu Iya, ya. Kita harus benar-benar bangun network-nya dulu dengan benar. Betul ya? betul. Nah, makanya kenapa di sini kita ada beberapa tips bagaimana caranya untuk kita benar-benar bisa memperbesar jaringan kita dulu. Supaya apa? Supaya otomatis nanti peringkat masuk, omset masuk, trip masuk, ya udah, kita dapat semua. Jadi Anda fokusnya adalah bangun jaringan dengan benar, ya. Jadi ini yang terakhir adalah bagaimana tipsnya supaya kita bisa memperbesar jaringan kita, bisnis kita, supaya nanti kita bisa masuk semua, ya. Syarat omset, syarat peringkat, bonus, dan juga trip. Yang pertama, Bapak Ibu, pastikan Anda dulu yang harus jadi pilarnya, Bapak Ibu. Jadi karena ini kita bisnis jaringan, bisnis network, kita harus menduplikasikan hal yang benar. Jadi kalau kita mau menduplikasikan hal yang benar ke rekan kerja kita, ya kitanya dulu harus jadi pilarnya, master fotokopinya, Bapak Ibu. Jadi kita yang harus mencapai, kita masuk sebagai pilarnya dulu. Menjadi contoh buat mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan yang namanya learning by doing. Jadi kita bisa belajar sambil praktek, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nunggu, udah kita ikut training dulu aja, prakteknya besok-besok. Wah, ini bahaya, Bapak Ibu. Ya, karena kenyataannya, orang kuliah nih, beda, makanya orang yang kuliah di Indonesia sama di luar negeri. Kalau zaman dulu orang kuliah, ya kuliah aja, gitu kan ya. Nggak boleh disambi kerja, nggak boleh part-time, betul nggak? Nah, tapi kalau orang-orang yang kuliah di luar negeri, mereka biasanya sambil kuliah, mereka kerja part-time masalahnya, mereka langsung praktek. Nah, makanya kenapa kalau kita ngelihat orang-orang zaman sekarang gitu ya, orang kuliah misalnya, cuma kuliah aja nggak sambil kerja, banyak yang lupa, Bapak Ibu. Yang dipelajarin apa itu banyak yang lupa. Nah, sama prakteknya pada saat sekarang pun kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda baru belajar dulu, nggak langsung praktek. Nggak sambil praktek. Itu nanti biasanya banyak yang lupa dan ngulang lagi, berulang kali nanti, Bapak Ibu.
akan lebih cepat kalau misalnya Anda sambil belajar, sambil ikut training, Anda sambil praktek, minta nanti pendampingan sama upline. Ini yang sebetulnya untuk Anda bisa belajar lebih cepat. Nah, makanya kenapa di sini yang ketiga, Anda harus minta bantuan pendampingan sama upline Anda. Pertama kali Anda join, Anda kan belum tahu apa-apa. Ilmu pengetahuannya tentang produk tidak paham gitu ya, belum menguasai semuanya. Pengetahuan tentang bisnis juga Anda belum menguasai semuanya. Makanya kenapa kita harus minta pendampingan sama upline kita. Jadi di tempat di bisnis HDI di sini kita ada yang namanya 3 bulan masa pendampingan ya, 90 hari masa pendampingan. Itu Anda bisa minta pendampingan sama upline Anda bisa belajar caranya presentasi bagaimana, caranya handling objection bagaimana, caranya closing bagaimana. Udah sering-sering minta bantuan dulu aja. Tetapi jangan jadi direktur ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan sampai upline-nya itu dianggap direktur. Apa direktur? Ya bahasa bahasa kalau bahasa Jawa direktur itu direkkan batur gitu ya. Nanti upline-nya pokoknya yang suruh ngerjain semuanya gitu ya. Lah nanti repot. Kalau misalkan cuma upline-nya suruh ngerjain semuanya kita tahu beres, ilmu kita nggak nambah Bapak Ibu. Hasilnya memang bagus, tapi ilmu kita nggak nambah. Kita nggak belajar sesuatu nanti. Besok-besok setelah 3 bulan kita disuruh praktek nggak bisa. Karena apa? Kemarin-kemarin kita nggak ngerti. Nah, jadi makanya kenapa kita minta pendampingan itu untuk kita belajar, kita perhatiin caranya bagaimana. Supaya nanti kita bisa praktekin juga dan kita bisa ajarin nanti ke rekan kerja kita, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita harus juga yang keempat adalah melakukan follow up ke semua enterprise yang baru bergabung. Kenapa? Bapak Ibu, kalau begitu ada rekan kerja Anda yang join, apakah sudah selesai? Sudah finish kerjaannya kita? Belum, Bapak Ibu. Kita itu harus membantu rekan kerja kita. Yang pertama kan mereka harus dibantu untuk jadi manajer. Berikutnya baru jadi diamond, Bapak Ibu. Nah, kalau minimal mereka sudah jadi diamond, mereka minimal sudah paham. Nah, kalau mereka baru bergabung, nggak dia apa-apain, cuma disuruh ini 5 tahun dasar, suruh lihat sendiri, nanti praktek, closing sendiri, presentasi sendiri. Saya jamin, Bapak Ibu, rekan kerja Anda nanti tidak ada yang mau jalan. Kenapa? Ya mereka takut. Takut kalau ditolak. Takut kalau gagal, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak melakukan follow up ke rekan kerja Anda tidak mungkin bisa dapat rekan kerja yang aktif nantinya. Jadi minimal lakukan follow up ke rekan kerja Anda minimal 2 kali 24 jam, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa tahu dan mereka semangatnya juga tertular dari kita. Nah, ini yang keempat. Berikutnya, kita juga harus bantu rekan kerja kita harus pastikan rekan kerja kita supaya mereka cepat dapat bonus. Karena apa? Ya memang kalau kita bilang namanya orang menjalankan bisnis, kan kita bilang ya UUD, ya. Ujung-ujungnya juga duit. Dia ingin lihat bisa dapat bonus berapa nih. Nah, jadi kita harus langsung lakukan yang namanya pendampingan, lakukan follow up, dan pastikan bulan pertama mereka langsung dapat bonus. Ya, jadi pastikan mereka dapat bonus. Kalau memang bisa dapat bonus, misalkan yang lumayan gitu ya, 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta, ini lebih memotivasi mereka lagi, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya Anda punya rekan kerja yang mereka masih kerja sama orang gitu ya, punya gaji misalnya cuma 1 juta, 2 juta, dan Anda bisa bantu rekan kerja Anda yang baru bergabung ini, bisa punya income 3 juta sampai 5 juta di bulan pertamanya, percaya saya, orang ini langsung pasti belain jalanin bisnis HD-nya langsung digedein dan tidak lama dia langsung full time benar-benar fokus jalanin besarin bisnisnya dia di HDI, Bapak Ibu. Nggak lama pasti langsung full time kalau dia bisa langsung dapat income bulan pertama 5 juta, bulan kedua 7 juta, bulan ketiga 9 juta, bulan keempat 12 juta, udah bulan keempat pasti full time, Bapak Ibu. Nah, nanti Anda bisa punya rekan kerja yang benar-benar fokus jalanin bisnisnya dengan benar, dengan cepat kalau Anda bisa pastikan dia terima income yang cukup lumayan besar mulai dari bulan pertama. Ini yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, Anda benar-benar harus bangun minimal 5 jalur aktif. Kenapa? Karena tadi kita bilang, step pertama yang kita harus capai sebetulnya adalah peringkat minimal adalah diamond. Dan peringkat diamond ini Anda harus punya 5 jalur yang aktif. Dan tadi kita bisa lihat ya,
Kalau kita punya 5 jalur yang aktif, kita bangun kedalaman level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, sampai level 10, itu kan potensinya gede banget. Bapak Ibu, saya bilang aja, kalau Anda nggak bangun sampai level ke-8 deh, misalnya, Anda baru bangun misalkan dalam waktu 6 bulan, atau setahun deh, dalam waktu setahun Anda bangun misalnya level 1, 5, level 2, 25, level 3, 6, 25, level keempat sampai 1225 gitu ya, 1625, sorry, 1625, itu kalau Anda hitung, Anda sudah bisa dapat bonus setiap bulan, itu kurang lebih 25 juta sebulan, Bapak Ibu. Itu kalau setahun baru terbentuk 4 level kedalaman 555 aja, itu bonus Anda sudah terima 25 juta per bulan. Nah, itu yang menariknya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang perlu kita lakukan adalah kita harus lakukan konsultasi minimal 1 kali per bulan. Jadi kalau Anda konsultasi lebih dari 1 kali, boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Terutama apalagi kalau Anda yang masih baru, setiap Anda misalnya ketemu masalah, setiap Anda mau prospek misalnya, bingung, Anda konsultasi dulu, nggak apa-apa. Nggak mungkin upline Anda itu nggak mau jawab, nggak mau bantu. Kalau Anda baru join, Anda baru belajar, baru ikut training, Anda ikut training aja, Anda bingung pemahamannya, Anda konsultasi aja sama upline. Pasti upline mau bantu jawab. Ya, jadi semakin sering Anda konsultasi, semakin cepat nanti Anda bisa punya pengetahuan supaya bisnis Anda bisa lebih cepat berkembang. Ya, oke, kurang lebih seperti itu aja ya, Pak Alex, untuk tipsnya untuk kita supaya bisa lebih punya jaringan bisnis yang lebih besar untuk di awal-awal ya, Pak Alex ya. Yes, Pak Anton. Wah, ini luar biasa banget ya apa yang di-sharingkan oleh Pak Anton ya. Jadi jangan sampai kita itu bekerja dengan salah. Dalam artian bekerja hanya untuk mengejar trip, akhirnya hanya jualan promo, dapat peringkatnya diamond tapi minimalis semua Pak Anton. Tidak ada level 2, nggak. Maksimal di level 2 tepatnya ya, level 3 nggak ada. Nah, ini kan akhirnya apa? Merasa kok income-nya kecil banget, yang dapat itu aja, padahal ya ternyata kita salah dalam mengerjakan, salah di mindset. Jadi kejarlah di mindset yang benar menurut networknya dulu, hingga maka apa yang di-sharingkan, apa yang reward bonus-bonus yang diberikan oleh HDI, trip, royalty, keyword, semua bisa Anda dapatkan. Nah, rekan-rekan semua, sekian dari training business plan dari Pak Anton dan saya. Thank you buat kehadiran Anda semua. Dan yang penting adalah jangan lewatkan 4 pembekalan training yang lain, yaitu ada New Enterprise Orientation, ya NEO, lalu ada How to Start, ada Product Knowledge, sama yang keempat lagi adalah How to Do Presentation untuk melengkapi diri kita sehingga kita bisa dengan cepat bisa berhasil di bisnis HDI. Thank you buat rekan-rekan semua. Selamat pagi. Go Royal Front.